Guru, apa katamu? Kamu ingin aku menikah masuk ke grup Ning? Dan menikahi seorang CEO perempuan yang bahkan belum pernah aku temui? Tidak mungkin. Sin An, apakah kamu ingat setelah orang tuamu dipaksa hingga mati oleh seorang pria misterius, bisnis keluargamu sepenuhnya diambil alih oleh grup Lu? Tentu saja aku ingat. Aku akan balas dendam. Bagus. Jika kamu menikah masuk ke keluarga Ning, dan menghentikan grup Lu dari mengakuisisi bisnis anggur Ning, grup Lu dan pria misterius itu akan datang mencarimu. Baiklah guru, aku akan melakukannya. Bagus. Mulai sekarang, kamu adalah tabib ilahi yang baru. Kamu pasti bercanda. Aku baru saja masuk kota dan sudah bertemu dengan penipu. Aduh, kalau mau menyergapku, setidaknya jangan kirim orang seperti ini. Hei, siapa kamu? Bagaimana kamu? Aku tidak pingsan oleh tongkat setrummu. Namaku Chen Xin-an, tabib ilahi zaman kita. Dengan tangan suci ini, aku menyembuhkan semua penyakit. Dan hanya aku yang disebut tabib ilahi? Kamu terlalu mudah. Tidak mungkin. Tidak percaya? Silakan saja. Hei nak, aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu menyetrumku? Jika kamu akan menikahi Ning Siruo, maka kamu adalah musuhku. Denda macam apa? Dendam karena mencuri wanitaku. Merebut wanita saya. Pakmu, Anda baik-baik saja? Anda pasti sekretaris Wang dari grup Ning. Anda pasti mempelai prianya. Maaf saya terlambat. Jangan marah. Marah? Oh, iya. Siapa pria itu? Itu pakmu dari grupmu. Dia menyukai CEO kami, Ning Siruo. Ning Siruo. Orang yang seharusnya saya nikahi. Ya, Pak, silakan ikut saya. CEO Ning sedang sibuk. Dia akan segera datang. Tolong tunggu sebentar. Hei, sekretaris Wang. Jadi, ceritakan. Istri saya seperti apa? Ya, banyak pria muda kaya sedang mengejar CEO Ning. Anda akan mengerti saat melihatnya. Dia sangat populer, ya? Dia mungkin tidak ingin menikahi orang kampung seperti saya. Sulit bagi saya untuk mengatakannya. Tapi sebelum nenek CEO Ning meninggal, dia meninggalkan warisan. Syaratnya adalah dia harus menikahi Anda selama 3 bulan dulu, sebelum warisan itu berlaku. CEO Ning sangat membutuhkan uang itu sekarang untuk membantu perusahaan melalui masa sulit ini. Saya mengerti. Xiao Wang, Ning Siruo, cepat panggil dia ke sini. Wakil Presiden Ning. Bukan urusanmu. Aku ke sini mau ketemu Ning Siruo. Hah? Ini siapa? Gaya pengemis? Saya. Berani sekali kau bicara padaku? Kampungan, pembawa sial, lihat wajahmu saja bawa sial, keluar. Sebenarnya saya... Dasar Ning Siruo bajingan. Bisa jadi CEO. Dia pikir bisa sembarangan masukin orang ke Ning Swine? Sekretaris Wang, keluarkan dia. Sekarang. Atau aku yang akan melemparkannya keluar. Menantu, mari saya antar ke tempat lain untuk menunggu Presiden Ning. Sekretaris Wang, jangan bawa sampah macam ini lagi ke dalam perusahaan. Ning Siruo yang tidak berguna itu jadi CEO, sekarang dia pikir bisa salah atur orang-orang gagal masuk ke sini. Mimpi. Ning Swine, cepat atau lambat akan jadi milikku. Sekretaris Wang. Siapa sih yang jelek, gendut ini? Kupikir dia Ning Siruo. Berdiri. Apa yang baru kau katakan? Berhenti di situ. Barusan kamu bilang apa? Dan Biar aku pikir dulu. Kayaknya aku barusan bilang, kamu si gendut jelek brengsek. bajingan, nanti aku patahin kaki lo. Tunggu dulu. Pak, rahang Anda persegi, daun telinga Anda penuh. Mungkinkah Anda adalah pria yang sangat beruntung? Hanya muncul sekali dalam seabad. Kamu bisa baca wajah? Bisa, tapi sayang sekali. Sayang apa? Ada masalah yang mempengaruhi keberuntungan harta kamu. Makanya, sampai sekarang. Masalah apa? Akhir-akhir ini kamu sering bangun tengah malam,
susah tidur, banyak mimpi, berkeringat di malam hari, mulut dan tenggorokan kering, penglihatan menurun. Ya, Bagaimana? Bagaimana kamu tahu? nah, pengobatan tradisional Tiongkok berfokus pada pengamatan, pendengaran, penanyaan, dan perabaan. Aku menilai ciri-ciri wajahmu dan memahami kondisi fisikmu. Sayang sekali keberuntungan harta ini, penyakitmu ini. Parah? Sangat parah. Penyakit apa sih? Kondisi Anda adalah kekurangan ginjal. Anda impoten. Bajingan, kau mengerjai aku? Tuan Ning, ini pemuda yang diatur nenek untuk Ning Siruo. Dia baru tiba hari ini. Pemuda ini adalah sepupu jauh Ning Siruo, wakil presiden perusahaan. Jadi itu si tak berguna suami numpang hidup. Jadi itu sepupu kedua. Pantasan saja kau impoten. Apa katamu? Dasar sampah tak tahu diri? Aku sepupu kedua Ning Siruo. Dasar pecundang tak berguna, pengangguran, aku bunuh kau. Tuan Ning, tenang, tenang. Kalau mau menemui Ning Siruo, saya bisa jadwalkan pertemuan untuk Anda. Diam. Statusmu apa sih? Berani-beraninya kau memerintahku, bilang pada Ning Siruo untuk segera datang ke sini. Dan kau, si pecundang ini, kau yang impoten. Aku pastikan kau tidak meninggalkan gedung ini hari ini. Oh, Ipar, tolong tenang. Aku buta dan tidak mengenali pentingnya Anda. Aku ngomong sembarangan. Itu cuma bercanda. Kuharap Anda bisa memaafkan kebodohanku. Tolong, ampuni aku. Mengampunimu? Kau cuma pengangguran, berlutut dan minta maaf padaku, baru kau kuampuni. Berlutut? Ya. Oh, wow. Wah, nyaris banget. Hampir jatuh. Bajingan kau. Mau mati? Maaf, Kak. Pelacur dan anjing, cocok banget jadi pasangan. Kau cocok banget sama Ning Siruo. Lagi pula, dia nggak suci. Nggak suci? Wakil Presiden Ning. Teriak-teriak buat apa? Mau dipukul lagi? Ngasih tahu dia nggak ada masalah. Istri yang mau kau nikahi, Ning Siruo, dia terlibat sama bos grup Lushi, selingkuhan, haha. Grup Lucy. Musuhku? Menantu, jangan dengerin dia. Presiden Ning, dia. Kamu ngomong apa? Apa? Udah mau nyaman-nyaman aja? Kamu Ning Siruo, istriku. Hampaha. Dengar. Kalau bukan karena pernikahan yang diatur nenekku sebelum dia meninggal, siapa yang mau menikahimu? Hei, Ning Siruo, ayo, duduk. Jangan sentuh aku. Aku bukan kakak kelima, Mu. Siapa yang pantas untuk wakil presiden Ning? Oh, Ning Siruo, kamu bilang begitu, melukai ikatan, sebagai saudara? Hah, hempehe. Ikatan saudara. Kalau mau bicara soal ikatan, kamu berkomplot dengan orang luar untuk membiusku, dan coba macam-macam denganku. Itu semua salah paham? Lagi pula, kamu baik-baik saja, kan? Aku melakukannya untukmu dan keluarga Ning. Tuan Lu itu orang baik. Kalau kamu, dengannya, bisnis kita akan, kamu tahu? Beraninya kamu bilang begitu. Keluar. Ning Siruo, aku bisa pergi, tapi, kamu harus setujui, dana renovasi $3 juta itu. Apa? Dana renovasi $2 juta yang kusetujui sebelumnya, kau habiskan untuk judi dan sekarang minta lagi? Dengar, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Keluar. Ning Siruo, jangan berani-beraninya tidak menghormatiku. Aku beritahu, kamu akan memberikannya hari ini, mau tidak mau. Mas, kamu berkomplot dengan orang luar untuk menjebak istriku? Terus kenapa kalau iya? Memang iya, terus kenapa, pecundang? Bekerja sama dengan perusahaan lu, membius istriku. Bahkan orang kampung tahu soal perusahaan lu? Dengar baik-baik, Tuan Lu bukan orang gagal sepertimu. Kau tidak akan sanggup melawannya. Ningze. Jadi Ning Ze adalah mata-mata perusahaan lu di kebun anggur keluarga Ning. Adik, memangnya hebat, apa menikah dengan orang ini? Hah? Lihat saja dia. Tidak punya uang, tidak punya keahlian. Lebih baik kau menikah dengan Tuan Lu. Hidupku bukan urusanmu. Adik, kalau begitu jangan salahkan aku. Kalau kau tidak menyetujui pembayaran renovasi $3 juta hari ini, aku akan menyuruh paman dan paman keempat menjual semua saham mereka. Tuan Lu sudah tidak sabar ingin mendapatkan saham kita. Kamu tahu betul perusahaan sedang kesulitan saat ini. Apakah kamu masih anggota keluarga Ning? Itu bukan urusanku. Nenek meninggalkan semua warisannya untukmu. Dia bahkan memberimu kebun anggur keluarga Ning. Aku hanya minta 3 juta. Itu tidak banyak. Berikan padaku hari ini, dan kita semua bisa rukun. Kalau tidak, HMPH, kau akan menyesal. Presiden Ning, ini? Baik. Tapi kuperingatkan, ini yang terakhir kalinya. Ah, adikku sayang. Aku janji ini yang terakhir. Tunggu, Tunggu apa? Dasar pecundang, kau pikir bisa bicara? apa maksud terakhir kali minta uang ini?
Dengan aku di sini, kau tidak akan mendapatkannya. Diam. Kau cuma orang luar, kira-kira siapa kau? Anjing pengemis, pergi sekarang. Atau ku berantakan kau? Kakak ipar, kau mengusirku karena ku bongkar aibmu? Bongkar apanya? Lihat dirimu sendiri, pecundang. Kau lebih buruk dari anjing, menikah masuk keluarga, pergi sekarang. Atau ku bicarakan kau merasakan makan tai? Aku tidak suka makan hal-hal yang kau makan. Dan juga, kakak ipar, kalau aku pergi sekarang, bagaimana dengan tanganmu? Apa? Apa yang salah dengan tanganku? Ah. Gatalnya bukan main? Aduh, Apa kabar kakak ipar? wah, kamu? Aku bunuh kau. Oh, kakak ipar, kok bisa kau keracunan bisa? Laba-laba hitam. Kalau tidak ada penawarnya, tangan kananmu akan membusuk dan copot. Sekarang pun kalau kau ke rumah sakit, pasti harus diamputasi. Aduh, Sepertinya kakak ipar akan jadi kurang satu tangan untuk pernikahanku. dasar bajingan. Apa yang terjadi di sini? Aku, si ajaib, jagoan dalam Dasar keparat. kakak ipar, masih mau nakali orang? Sekarang kau tahu rasanya jadi korban. Nggak enak kan? Mau coba nakal lagi? Aku habisi kau. Wah, kakak ipar mau mukulin aku. Aku takut banget. Tolong, aku mohon, kasih aku penawarnya, gatalnya bikin gila. Kakak ipar, tadi kan mau ngajarin aku. Perlu aku berlutut minta maaf? Aku nggak berani. Aku akan berlutut, aku akan makan tai. Maafkan aku, Siruo, cepat, mohon suamimu, tolong mohon suamimu, aku nggak tahan lagi. Mas, gimana rasanya? Dia tetap kakak keduaku. Kasih saja dia penawarnya. Dia tuh, bukannya kamu harus panggil aku suami? Sebelum pernikahan, belum sah. Nona, kamu pikir sekarang jam berapa? Urusan keluarga bisa dilanjut nanti. Cepat suruh bapak ini kasih aku penawarnya. Tapi 3 juta itu gimana? Aku nggak mau lagi. Bukan kamu yang nggak mau. Kami yang kasih ke kamu. Sebentar lagi, masmu di sini pun nggak bakal bisa bantu. Iya, kamu yang kasih. Kalau renovasinya, Aku yang urus sendiri. Aku urus sendiri. Ning Siruo, kamu malah komplot sama orang luar buat nindas aku. Kamu tunggu saja. keluar. Hei, sekarang kamu berutang 3 juta padaku. 3 juta? Apa? Dia menyuruh paman dan paman keempat menjual saham mereka. Kita harus bagaimana? Aku minta tolong padamu. Lihat kekacauan besar yang kamu buat untukku. Buru-buru apa? Walaupun aku belum tahu banyak tentang Ning Grupmu, aku masih bisa melihat apa yang terjadi. Dia bisa memberimu obat, lalu datang ke sini, dan dengan berani minta uang. Itu bukti dia ingin menjatuhkanmu. Aku masih bisa melihat, kalau kamu tidak menanganinya dengan baik sekarang, nanti, dia akan menginjak-injakmu, dan kamu hanya akan menerimanya. Kamu tidak tahu betapa sulitnya situasiku. Iya, Tuan Chen, Presiden Ning, dia. Santai saja. Karena aku menerima perintah guruku dan setuju menikahimu, aku pasti akan bertanggung jawab atasmu. Biar aku jelaskan. Tidak ada masa depan untuk kita berdua. Wasiat nenek hanya bilang aku harus menikahimu. Tidak bilang aku harus menghabiskan hidup bersamamu. Begitu warisan nenek sampai padaku dan masalah perusahaan selesai, kamu akan menceraikanku dan pergi. Lihat betapa piciknya kamu. Presiden Ning, apakah saya harus mengajak Tuan Chen untuk beli baju baru dulu? Silakan, jangan mempermalukanku. Bajuku sememalukan itu? Pak, jangan terlalu serius dengan kata-kata Nyonya Ning. Meskipun dia tidak mengakui Anda sebagai suaminya, dia pasti senang diam-diam karena Anda menangani wakil Presiden Ning. Saya tahu dia hanya keras di luar, lembut di dalam. Setelah orang tua Nyonya Ning meninggal, dia menjalankan perusahaan sendirian. Sisa keluarga Ning semuanya pembuat onar. Jika Nyonya Ning tidak bertahan dengan putus asa selama bertahun-tahun ini, perusahaan sudah lama runtuh. Saya tahu. Pak, ngomong-ngomong, sebelum Nyonya tua Ning meninggal, mengapa dia menetapkan bahwa warisan hanya akan dialihkan ke Nyonya Ning setelah dia menikah dengan Anda? Saya juga tidak yakin tentang itu. Sepertinya guru saya kenal Nyonya Tuaning. Mereka mungkin merencanakannya bersama.
Halo? Oke. Pak, silakan pilih pakaian sendiri. Setelah Anda memilih, saya akan datang untuk membayar. Apa saja yang saya inginkan. Ya, Pak. Lagi pula, Nyonya Ning adalah kecantikan teratas di Jiangcheng. Pilih sesuatu yang layak untuknya. Maka dia tidak akan bisa mengkritik Anda. Poin bagus. Silakan. Siaran langsung suami CEO Ning mempermalukan diri sendiri. Pasti akan menyebabkan saham Ning selikur anjlok. Ya, Hei, dari mana datangnya pengemis ini? Keluar. Saya kesini untuk beli baju. Kamu mau beli baju? Apa? Kamu sanggup bayar? Kampungan. Coba lihat dirimu di kaca. Baju di sini, harganya mulai puluhan juta. Kamu nggak layak beli. Keluar sekarang. Atau saya panggil satpam. Hei, apa? Mau mukul saya? Ayo, pukul sini. Kamu, Enak ya rasanya. Berapa tadi katanya harga bajunya? puluhan juta. Saya yakin kamu nggak punya uang. Keluar. Kalau kamu kotori tempat ini, sanggup bayar ganti rugi, mau kubur ibumu digali pun, nggak bakal cukup bayarnya. Hah? Kamu, nggak ada uang, keluar. Diam. Kamu, anak muda, ada apa ini? Bagaimana bisa kamu menghina pelanggan seperti itu? Siapa kau pikir kau ini? Tua, urus saja urusanmu sendiri. Kalau tidak mampu, keluar saja. Kalau tidak ada kerjaan lain, cari saja nenek-nenek di jalan untuk digoda. Kenapa harus ganggu gadis muda seperti aku? tidak tahu malu. Kamu. Tidak apa-apa, Pak. Lagi pula aku tidak berniat membeli baju-baju ini. Gampang sekali kau bicara. Kau cuma orang miskin yang tak berguna. Kalau tidak mampu, mengaku saja. Ngapain kau di sini kalau miskin? Kurasa kau cuma mau melecehkanku. Pergi dari sini, dan bawa tua bangka ini. Aku adalah menantu yang tinggal di keluarga Ning. Istriku adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Ngapain aku harus melecehkanmu? Istri kau wanita tercantik di Jiangcheng. Nenek tua macam apa, yang sampai buta mau menerima kau sebagai gigolo? Lihat saja dirimu yang tak berguna. Mau hidup mengandalkan wanita, mending kau lahir ulang saja. Pergi sana, orang miskin dan jelek. Kamu, nona muda. Bagaimana bisa kamu sejahat ini? Xiao Zhang, apa yang kau lakukan? Halo, saya manajer toko ini. Anda adalah menantu keluarga Ning. Manajer. Staf Anda sikapnya cukup berani. Anda, HM, pasti ada kesalahpahaman. Kami tahu keluarga Ning. Keluarga Ning, bisnis minuman keras terbesar di Jiangcheng. Silakan pilih sesuatu dulu. Apapun yang Anda pilih, saya akan ambilkan untuk Anda. Tidak perlu. Saya tidak punya uang sepeser pun. Keluarga Ning pasti tidak kekurangan uang untuk pakaian. Anda bisa bayar nanti, tidak apa-apa. Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Apa yang sudah saya ajarkan padamu selama ini? Kamu telah menyinggung dua tamu saya. Kamu tahu tidak? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu dipecat. Keluar, sekarang. anak muda. Mulut anak itu terlalu tajam. Dia pantas dipecat. Terima kasih, Pak. Pak apa? Panggil saja saya Kakak Shen. Anak muda, karena semuanya sudah selesai di sini, saya akan pergi. Anda benar-benar harus membeli beberapa potong pakaian hari ini. Kalau tidak, nanti saya tidak akan tahu bagaimana menjelaskan diri saya. Baiklah, pilihkan yang paling mahal untuk saya. Coba yang ini. Baiklah, kalau begitu untuk saya, bungkus saja baju yang saya pakai sekarang. Baik, saya akan membungkusnya sendiri untuk Anda. Masih terlihat gagah, ya? Maaf untuk hari ini. Pak Chen, Tidak masalah. Nanti, saya akan menyuruh orang untuk membayarnya. baik, hati-hati di jalan. Pak, tunggu sebentar. Apa Anda mengambil ponsel saya tadi? Cuma kita berdua di toko ini, ponsel saya hilang. Pasti ada padamu. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya harus mengambil ponselmu? Siapa lagi kalau bukan kamu?
Bukankah sudah saya katakan siapa saya? Apa? Menantu yang numpang tinggal di usaha minuman keluarga Ning? Kamu tidak bayar baju dan malah mencuri ponsel. Biar saya ulangi. Saya tidak mengambil ponselmu. Jadi dia menantu yang numpang tinggal. Lihat matamu yang licik, kamu pasti yang mengambilnya. Kalau tidak kamu keluarkan sekarang, saya telepon polisi. Soal pencurian itu, sangat mungkin dia yang melakukannya. Kurang ajar. Kalau mau cari, silakan. Kok bisa kamu tidak sadar kamu sendiri yang menaruh ponsel di sana? Pasti ada padamu. Kamu boleh periksa saya. Tapi saat kamu merogoh ke dalam baju saya dan tidak menemukan ponsel, maka ceritanya beda. Jangan kira saya tidak melihatmu menaruh ponsel ke dalam tas saya. Simpan saja trik-trik kecilmu. Langsung mau mengintimidasi saya? Kamu yang di sana pegang ponsel. Sudah lama jongkok di situ ya? Tadi coba memprovokasi saya di toko. Gagal. Lalu kamu coba menjebak saya. Apa? Kamu mau bikin harga saham Ning's Winery anjlok? Kamu dari Lu Corporation. Perusahaanmu punya pendekar kuno. Ini ponselmu, kan? Saya temukan di dekat tempat sampah. Kamu tidak jujur, manajer. Kamu yang melemparnya? Apa? Inikah yang dilakukan tokomu? Menghina pelanggan, lalu menjebak mereka? Baik. Kamu bersekongkol dengan pria tua ini, kan? Di usiamu, masih main tipu-tipu. Kamu punya usaha? Kok bisa menjebak pelanggan sendiri? Saya cuma kasih peringatan baik-baik, kasih kamu jalan keluar. Dan kamu. Benar, pria tua tadi. Dia sama preman ini coba ganggu saya. Kalau manajer tidak turun tangan, saya sudah. Pria tua mesum tak tahu malu. Dan menantu keluarga Ning berbuat hal seperti ini. Semuanya, kalian harus bela kami. Kamu? Hei, Pak Tua. Pura-pura cedera? Dengar, jangan coba-coba menyalahkan aku. Diam. Penyakit jantung koroner, angina. Dia tidak terlihat seperti pura-pura. Panggil ambulans. Pura-puranya, aku kasih tahu. Di sini ada CCTV, jangan coba-coba menyalahkan aku. Tidak takut sama kamera. Bagaimana dengan ponsel yang kamu sembunyikan itu? Kamu? Semuanya, kalian adalah saksiku. Kedua orang ini datang ke sini buat mencuri dan berakting, ini tidak ada hubungannya denganku. Betul, barusan, si pengangguran ini menusuk bapak tua itu dengan jarum. Kalau bapak tua ini nanti meninggal, salahnya orang ini. Aku sudah rekam semuanya. Kalau terjadi apa-apa pada bapak tua ini, kamu akan membusuk di penjara. Jadi itu yang terjadi. Dia sengaja menaruh ponselnya di sana. Kedua pegawai ini sungguh menjijikan. Pak, ada apa? Pak Sen. Bapak Sen, apa kamu baik-baik saja? Dia adalah ketua kamar dagang Jiangcheng. Salah satu pria terkaya di provinsi Dongshan. Kamu perlu beristirahat. Kamu punya kondisi jantung. Nanti saya akan menuliskan resep untukmu. Minum tepat waktu saat pulang ke rumah. Anak muda, kamu? Oh, tidak apa-apa. Kamu membela saya tadi. Tokomu? Tidak akan dibuka. Mall Wanjiang kami tidak ada tempat untuk merekmu. Manajer itu tidak punya malu. Syukurlah dia menyelamatkan pria tua itu. Kami melihat mereka mencoba menjebaknya. Jangan biarkan mereka kabur. Satpam. Satpam. Bawa mereka pergi. Serahkan mereka ke polisi. Anak muda, saya lihat keahlian medismu mengesankan. Dari siapa kamu belajar? Itu bukan hal yang istimewa. Saya berada di Gunung Qingniu, belajar di bawah bimbingan guru saya untuk sementara waktu. Gunung Qingniu? Mungkinkah itu sage medis? Putri saya bisa diselamatkan. Putrimu?
Kok bisa? Kamu baru sampai di Jiangcheng dan sudah membuat kejadian besar? Ada apa? Seseorang menyiarkan langsung kamu. Kejadian di mal kemarin, itu menyebabkan harga saham anjlok. Tapi untungnya, Ketua Shen menjelaskan hal itu nanti. Itulah sebabnya harga saham pulih. Maaf, Nyonya Ning. Ini semua salahku karena tidak menjaga suamimu dengan baik. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Benar. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi pada akhirnya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kamu bisa pergi ke tempat hiburan malam itu dan bersenang-senang tanpa pulang. Bersenang-senang? Biar kukatakan padamu. Sebelum wasiat berlaku, kamu sebaiknya berhati-hati. Sekarang, kamu sebaiknya bersikap baik. Oh, aku tidak pulang semalam. Kamu cemburu. Cemburu? Aku cemburu apa? Kamu anggap aku, Ning Shiruo, sebagai apa? Istriku, tentu saja. Hei, tunggu. Apa sih tempat hiburan itu? Kamu tahu betul. Ning Yuan, kenapa kamu bawa orang-orang bela diri ke sini? Oh, kakak, jadi ini dia menantu yang tinggal serumah itu. Hei, ternyata kamu yang kemarin melukai kakak kedua aku, sekarang kamu terkenal di seluruh internet. Ini adalah putri dari paman keempat CEO Ning, sepupu keenam CEO Ning. Aku terkenal karena apa? Dokter ajaib apa? Difitnah oleh penjahat, membersihkan namanya sendiri. Pikiran yang brilian. Betul, itu aku. HMPH. Menurutku, kamu cuma seorang pecundang yang tidak berguna. Dapat sedikit keberuntungan lupa siapa dirimu sebenarnya. Namaku Chen. Ada apa? Mau panggil aku ayah? What? Kamu. Kamu yang tanya namaku. Kamu lebih baik hati-hati. Jangan pikir hanya karena kamu nempel sama wanita kaya lalu ada yang mau membelamu. Biar ku kasih tahu, Ning Shiruo sendiri saja tidak bisa selamat. Apa yang kamu katakan? Benar kan, kakak tersayang? Kamu sudah keterlaluan, ya? Ning Yuan. Biar ku kasih tahu sesuatu, Ning Shiruo. Dasar pelacur, pamer kemana-mana. Berani berbuat tapi tidak tahan dibicarakan orang, kamu sebentar lagi mau menikah. Kendalikan sikap genitmu itu, dan jangan dekat-dekat Mu Chen aku. Sudah kukatakan, aku tidak ada hubungannya dengan Mu Chen. Hei, adik sepupu. Kamu lupa gosok gigi pagi ini? Mulutmu bau banget. Kamu cari masalah. Woi. Orang terhormat pakai kata-kata, bukan tinju. Takut apa, Mas? Santai saja. Aku menyelamatkanmu ada alasannya. Kalau tidak, bagaimana warisan nenek bisa jatuh ke adikku? Ning Yuan, jangan sentuh warisan itu. Uang itu untuk menyelamatkan perusahaan. Sayangnya, itu bukan lagi urusanmu. Oh, aku lupa memberitahumu. Ayahku dan paman telah memberi kuasa penuh padaku dan kakak Ning Ze untuk mengalihkan saham perusahaan ke grup Lu. Apa katamu? Ada apa, Ning Shiruo? Coba lihat sendiri. Lihat keadaan perusahaan yang kau tinggalkan di kuartal lalu, rugi 30 juta dolar. Kau tahu berapa dividen kami yang menyusut? Antara kau yang menanggung kerugian 30 juta dolar ini sendiri, atau kau yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Apa kau akan sejauh ini karena Mu Chen? Jangan berani-berani menyebut nama kakak Mu Chen. Apa? Apa kau akan terus bertahan di perusahaan dan menyeretnya jatuh bersamamu? Kamu. Dan satu hal lagi. Lihat suami tak berguna yang kau nikahi ini. Dia langsung ketakutan hanya melihat seorang pendekar. Hamfa, kakak. Walaupun nenek mewariskan harta padamu, itu akan sia-sia. Haruskah keluarga Ning kami mengandalkanmu atau pada menantu tak berguna ini? Beritahu paman dan paman keempat aku akan menyelidiki dan menanggung kerugian 30 juta dolar ini. Kurasa itu tidak perlu. Begitu kau diusir dari kursi CEO, keluarga Lu akan memberimu dan suami tak bergunamu ini sejumlah uang. Atau lebih baik, nikahi saja Tuan Lu. Itu lebih baik daripada bersama si pecundang ini. Apa dia juga terhubung dengan grup Lu? Apa para pendekar itu terhubung dengan orang misterius itu? Bagus sekali ucapannya, kakak keenam. Apa katamu? Aku bilang kata-kata kakak keenam tepat sekali. Oh, Kak, lihat suamimu yang tidak berguna itu. Untuk sedikit uang, dia bahkan mau meninggalkan istrinya sendiri. Jangan khawatir. Selama kamu bersama Pak Lu, kamu bisa tetap jadi CEO, dan si pecundang ini, dia akan dapat bayaran yang bagus. Sempurna, kan? Kakak keenam, kurasa kamu salah paham. Aku sedang membicarakan kalimatmu. Menikahi pria tua lebih baik daripada menikahiku. Itu ucapan yang bagus. Kakak keenam, memang benar-benar. Kakak keenam. Kamu pasti punya pengalaman untuk tahu pria tua lebih baik dariku.
Brengsek, apa barusan katamu? Jelaskan. Ada apa dengan si pengkhianat tak tahu terima kasih ini? Perlu kujelaskan untukmu. Jangan kira aku takut pada ahli bela dirimu yang mengancam istriku. Bilang lebih baik menikahi Pak Lu. Bagaimana kamu tahu itu lebih baik? Kamu pernah bersamanya. Seseorang, tolong, cabut mulut brengsek ini. Lari, bodoh. Cuma gerakan amatir. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan sosok misterius dari grup Lu. Kamu ngapain? Santai aja. Aku nggak tertarik sama selingkuhan orang tua. Kamu. Nunggu apa lagi? Pergi. Mau ikut nikahan? Kalaupun iya, belum waktunya. Kamu akan bayar untuk ini. Pak, tadi luar biasa. Pak, aku kira. Cuma lagi beruntung aja. Luar biasa? Nggak juga. Defisit 30 juta ini harus ditutup. Kalau nggak, mereka akan pakai ini sebagai alasan untuk menjatuhkanku. Dulu, perusahaan orang tuaku. Warisan nenekmu. Uang itu bisa meringankan tekanan saat ini. Tapi kamu harus sudah menikah selama 3 bulan sebelum. Sebelum itu. 30 juta, kan? Jangan khawatir, aku yang urus. Oh, Chen, akhirnya kau datang? Santai saja, Sen. Aku harus berterima kasih dulu, untuk akupunktur dan pijat kemarin, hatiku terasa jauh lebih baik hari ini. Baru sehari. Perlu perawatan jangka panjang untuk membaik. Hei, di mana anak perempuanmu? Oh, aku sudah menyuruh orang untuk menjemputnya dari rumah sakit provinsi. Dia ada di dalam. Dokter, aku mengandalkanmu untuk menyelamatkan anakku. Jadi, sebenarnya apa yang terjadi pada anakmu? Bulan lalu, dia mengalami kecelakaan mobil yang serius. Dokter bilang dia akan jadi sayur. Dia satu-satunya anak perempuanku. Aku sudah mencari dokter ke seluruh negeri. Mereka semua bilang tidak ada harapan. Chen, jika kau bisa menyelamatkan anakku, aku rela menyerahkan semua yang kumiliki. Hei, jangan khawatir, Shen. Ayo kita lihat anakmu dulu. Oke. Tunggu, Shen. Silakan lewat sini. Sen, tunggu. Sen, kamu berani sekali. Kamu diam-diam membawa pulang putri kita dari ibu kota provinsi. Kalau bukan karena bapak lu dari grup lu memberitahu aku, entah apa yang akan kamu lakukan pada putri kita. Kamu tahu apa? Pemuda ini adalah dokter yang ahli. Aku sengaja mengundangnya ke sini untuk mengobati putri kita. Orang ini tukang obat, dia cuma anak kemarin sore. Untungnya, bapak lu telah mengundang seorang ahli dari Beijing, Profesor Zhang yang terhormat. Bawa pergi penipu itu dari hadapanku. Biarkan Profesor Zhang memeriksa putriku. Kamu. Hei, tenang. Kok kamu bisa takut istri sekali? Kalau dia mau ada profesor yang periksa putrimu, biarkan saja. Dan siapa kamu, anak muda? Aku menantu yang tinggal di rumah mertua keluarga Ning, Chen Xingan. Menantu yang tinggal di rumah mertua? Kamu juga dokter? Bisa dibilang begitu. Kamu punya gelar profesional apa? Tidak ada. Lisensi medis? Itu juga tidak. Terus kamu ini apa sih? Minggir, kamu penipu. Kasih dia sedikit uang dan suruh pergi. Tidak mungkin. Mau apa? Seorang pria terhormat mencari uang dengan cara yang benar. Di usiamu, seharusnya kau melakukan hal yang layak. Jangan keliling, belajar, jadi penipu. Kau akan berakhir di penjara, dan makanan penjara bukanlah piknik. Apa, Profesor Zhang? Pernahkah Anda menipu seseorang? Makan makanan penjara? Dan tahu enak tidaknya? Aku memberimu nasihat yang tulus. Dasar anak kurang ajar. Kau ikut-ikutan dukun palsu, menggali herbal beberapa hari, lalu pikir bisa menyelamatkan orang? Dukun palsu? Profesor Zhang berasal dari Fakultas Kedokteran, Dekan Rumah Sakit Pengobatan Tiongkok, dan kamulah yang belajar dari dukun palsu. Pergi saja sekarang. Hindari rasa malu. Kita lihat siapa yang nanti malu. Dasar sentua bangka, lihatlah penipu yang kau temukan ini. Kau mendorongku dan anak kita ke jurang maut. Bu Shen, mari kita lihat putrimu dulu. Benar, Profesor Zhang benar sekali. Tidak apa-apa. Kami hanya akan mengikuti Profesor Zhang dari belakang dan mengamati. Belajar 1-2 hal. Maaf soal ini, anak muda. Penipu kau, jangan berani-berani mengobrol sembarangan di samping dan mengganggu Profesor Zhang. Dan jangan sekali-kali berpikir untuk menyentuh putriku. Tidak masalah, Bu Shen. Saya akan periksa putrimu dulu. Lalu, saya akan lanjutkan akupunktur jika diperlukan. Jangan khawatir. Pak Lu yang mempercayakan ini padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tidak masalah, Profesor Zhang. Tolong,
Fokus saja obati putriku. Kalau ada yang berani berisik, mereka akan menyesal. Ada reaksi, putriku akan sembuh. Kalau kamu ingin dia mati, silakan lanjutkan akupunturnya. Kalau mau dia mati, silakan saja masukkan jarumnya. Kamu ngomong apa sih? Diam kamu penipu dari gunung. Beraninya kamu ngomong sembarangan di depan ahli? Nanti kusuruh bodyguard buat mengusirmu. Silakan saja. Begitu jarum ini masuk, putrimu akan berteriak, kejang sebentar, lalu masuk koma yang lebih dalam. Bahkan dewa pun tak bisa selamatkan dia nanti. Apa kamu ngerti teknik jarum apa yang kugunakan? Kamu cuma anak dari gunung yang nggak tahu apa-apa. Ini kan cuma 8 jarum keselamatan. Waktu aku 6 tahun, aku latihan ini pada ayam di gunung. Apa hebatnya? Kamu masih berani buat masalah di sini? Bodyguard. Pak Sen, aku nggak bisa urus ini. Aku pergi dari sini. Ada apa, Profesor Zhang? Kenapa dengan putriku? Sejujurnya, teknik jarumku memang 8 jarum keselamatan. Soal gejala-gejala ini, sepertinya persis seperti yang dikatakan pemuda itu. Cepat, panggil dia kembali. Chen, astaga. Persis seperti yang kau katakan. Begitu jarumnya masuk, anakku langsung memburuk. Kenapa kau cuma berdiri di sana? Cepat selamatkan anakku. Kau cuma mau uang, kan? Berapa? 100 juta? 200 juta? Aku bisa kasih semuanya padamu. Pergi dan selamatkan anakku sekarang juga. Kalau sesuatu terjadi padanya, kalau dia sampai terluka, aku akan kuburkan kau bersamanya. Mau apa kau? Menakuti dokter gadungan sepertiku? Hah? Aku mudah ketakutan. Apa? Bukannya tadi kau bilang jangan sentuh anakmu yang berharga? Aku. Aku. Kenapa jadi gagap? Aku pulang untuk ambil beberapa tanaman obat. Ah, Chen, nyawa sedang dipertaruhkan. Meski kau tidak menghormati biksu, hormatilah Buddha. Demi aku, jangan simpan dendam padanya. Semua ini, istriku dan aku yang salah. Dia anak perempuanku satu-satunya, aku akan berlutut untukmu. Ya, Dokter Abadi. Aku salah, tolong, kasihanilah, selamatkan anakku. Tidak perlu berlutut. Soal kasihan, tidak mungkin. Chen, kau adalah murid tabib ilahi generasi sebelumnya, itu artinya kau adalah tabib ilahi generasi ini, pasti kau punya cara untuk menyelamatkan putriku. Semua salahmu, wanita, kau menghina tabib ilahi? Ya, tabib ilahi, tolong jangan dendam atas kebodohan kami. Tolong, selamatkan putriku. Aku bisa menyelamatkannya. Kalau begitu, silakan. Jangan salah paham, aku punya syarat. Sebutkan harganya, asalkan kau bisa menyelamatkan putriku dan membangunkannya. Kau bisa minta apa saja, dan suamiku akan mewujudkannya. Kalau tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Ini adalah murid tabib ilahi. Mana mungkin dia tertarik dengan harta duniawi yang remeh? Murid-murid tabib ilahi, semuanya adalah pria terhormat di zaman kita. Mereka menyembuhkan orang sakit dan berintegritas. Hei, tunggu Shen, kamu salah paham lagi. Aku masih muda, bukan orang suci. Jadi, maksudmu apa, Chen? Ya, seperti yang kalian berdua tahu, aku punya istri. Kami sedang ada masalah di rumah belakangan ini. Aku tidak akan minta banyak, hanya 3 miliar masih bisa diatur, asalkan putriku selamat. 3 miliar apa? 30 juta. Dan aku anggap itu pinjaman. Apa? Hanya 30 juta? Dan kau bilang itu pinjaman? Apa kau mencoba menghinaku? Halo, akhirnya kamu datang. Lihat ini.
Jangan khawatir, masih ada waktu. Presiden Shen, dari mana Bapak menemukan pemuda ini? Dia menggunakan 13 jarum kebangkitan yang sudah lama hilang. Kebangkitan? Jika Raja Neraka menginginkanmu tengah malam nanti, aku akan membawamu kembali sebelum fajar. Dokter, anak saya. Akupunturnya sudah selesai. Nanti saya akan buatkan resep untuknya. Saya akan kembali besok. Dengan perawatan yang tepat, dia akan sadar. Syukurlah. Terima kasih, Chen. Saya punya kartu ini, di dalamnya ada biaya konsultasimu, dan di Jiangcheng ini, selama kamu menggunakan kartu ini, di bisnis manapun milik saya, semua pengeluaran akan ditanggung. Kalau begitu, baiklah, saya terima dengan senang hati. Tunggu. Pak Shen, Zhang yang tua ini mungkin tidak melakukan hal yang hebat, tapi dia sudah bekerja keras. Beri dia kartu juga. Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah menantu yang tinggal di keluarga Ning, Chen Xinan. Dari siapa kamu belajar pengobatan? Seorang dokter gadungan. Seorang dokter gadungan mengajarimu yang hilang lama, 13 jarum, pengembali nyawa. Aku belajar beberapa gerakan saat berusia 10 tahun. 10? Teknik itu sudah hilang selama berabad-abad. Dari mana asalmu? Gunung King Neo. Kamu adalah murid sage pengobatan? Sebenarnya, aku adalah murid bintang dokter gadungan itu. Leluhur pendiri pengobatan tradisional Tiongkok, penerus generasi ke-137, murid sage pengobatan. Jadi kamu pasti generasi ke-138. Hei, apa maksud 38? Apakah kamu menghina aku, Profesor Zhang? Sage pengobatan Chen, jangan panggil aku profesor juga. Itu terdengar lebih seperti hinaan. Aku bertanya-tanya, apakah kamu membutuhkan murid? Murid apa? Terima aku sebagai muridmu. Profesor Zhang, kamu bahkan lebih tak tahu malu daripada aku. Oh, iya. Kamu bilang tadi kamu dikirim oleh beberapa CEO Lu atau apa? Ya, CEO Lu itu memberitahuku. Siruo, kami sudah memberimu kesempatan. Dan kamu masih belum melunasi 30 juta itu. Dalam 5 menit, Tuan Lu akan melakukan konferensi telepon dengan kami, Yuan dan aku, akan menjual saham kami. Ngapain kamu buang-buang waktu? Di mana pacar tampanmu? Kenapa? Dia lihat kita bawa ahli bela diri kuno, dan jadi takut. Tuan kedua, Nona keenam. Kalian berdua dari keluarga Ning, haruskah kalian sekejam ini? Kejam? Hei, lihat tanganku, siapa yang kejam? Kakak kedua, berhenti berdebat dengannya. Tuan Lu juga bilang, dia hanya butuh kamu, kakak, untuk makan malam dengannya. Dan Ning's Winery masih milikmu. Tepat, Siruo, itu cuma makan malam. Lagi pula, kamu kan tidak peduli dengan cowok ganteng itu juga? Kenapa tidak ikut saja dengan Tuan Lu? Ahahaha. Keluarga Lu itu berkuasa dan kaya, Ning's Winery kita tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Diam. Apa hakmu menyuruhku apa yang harus kulakukan? Ning Siruo, saatnya kamu mengundurkan diri. Siapa yang berani menyuruh istriku mengundurkan diri? Siapa yang berani menyuruh istri saya mengundurkan diri? Orang tua ini adalah ahli bela diri, tapi dia pasti bukan orang itu. Hei Pak, apa cuma kamu satu-satunya ahli bela diri di perusahaan Lu? Kamu tahu dia ahli bela diri masih berani datang. Kamu mau apa di sini? Sekretaris Wang, bawa dia pulang, cepat. Istri saya ada di sini, mau kemana lagi? Bajingan. Jangan kira karena kamu bisa jurus bela diri kelas teri lalu bisa semena-mena di perusahaan Anggur Ning. Presiden Lu sengaja menyewa ahli bela diri. Hari ini, kamu dan Ning Siruo sudah tamat. Hei, jangan buru-buru. Mari kita bahas urusan bisnis dulu. Silakan duduk. Ah, iya. Mari kita selesaikan rapat pemegang saham dulu. Baiklah. Kalau begitu mari kita selesaikan urusan pengunduran diri dan saham dengan jelas. Hari ini, kamu harus mengundurkan diri atau menyerah pada Presiden Lu, pilih satu. Sekretaris Wang, ada anjing. Menggonggong. Siapa yang kamu sebut-sebut, Chen? Biar aku berpikir. Kamu, orang di sebelahku, babi yang dibalut ini, dan apa lagi?
para bapak-bapak yang bersembunyi di belakangmu. Aku menyebut kamu semua, anjing yang menggonggong. Apa, aku salah? Saat uangnya banyak, wajahmu tersenyum, seperti sekumpulan bunga krisan. Begitu perusahaan mengalami masalah finansial, kamu datang untuk menarik saham, memaksa take over, menggonggong seperti anjing. Kamu bahkan ingin menjual istriku untuk makan dengan seorang pria tua. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Ajak para bapak-bapakmu dan makan. Kami ingin pergi, tapi kami tidak cantik seperti saudari kelima. Pria itu hanya tertarik pada saudari kelima kami. Oh, jadi kamu tahu, kamu jelek. Diam kamu, Bapak Liu. Hei, duduk. Kita sedang membahas bisnis, serius. Hei, Ning Siruo. Omong kosongmu ini tidak akan berhasil, aku beritahu kamu. Hari ini, kamu harus menyiapkan 30 juta, atau kamu mundur. Cek 30 juta itu. Jangan sampai kurang sedikit pun. Bajingan, Uangnya sudah kamu dapat, kenapa belum pergi? Hei, kamu. Kamu cuma menggertak. Kalau tidak percaya, suruh sekretaris Wang yang cek. Dan kamu, hati-hati dengan ucapanmu. Sekarang, kamu cuma punya satu tangan yang bisa bergerak. Kalau begitu, aku yang akan cek. Ning Siruo, jangan kira ini berarti semua sudah selesai. Bisnis anggur Ning di tanganmu sudah gagal. Bahkan jika dia punya 30 juta, laporan keuangan untuk kuartal depan kamu tetap tidak akan untung. Apa? Kamu jadi pengecut? Baru tadi, kamu yang paling keras, bilang aku tidak punya uang. Kenapa sekarang mundur? Kamu, Aku beritahu kalian semua. Katakan apa saja tentang aku, tapi mengganggu istriku, itu tidak boleh. Kartu ini tidak berisi 30 juta. Tidak ada 30 juta di kartu ini. Lihat, sudah kubilang orang ini cuma omong kosong. Kamu saja tidak percaya padaku? baiklah, Siruo, sudah waktunya kamu mengundurkan diri, mulai hari ini. Ada 50 juta di kartu ini. Apa? Itu tidak mungkin. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Ya, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kenapa Old Shen memberiku tambahan 20 juta? Aku sudah sibuk berlarian beberapa hari terakhir, berusaha mencari uang. Jadi kamu tidak sedang bersenang-senang. Bersenang-senang? Kamu pikir aku pergi ke rumah pelacuran? Kamu cemburu? Siapa yang cemburu? Ning Siruo, jangan kira kamu bebas hanya karena ini. Kuartal depan, jika kita masih merugi, kamu tetap harus mengundurkan diri. Kita lihat dari mana orang kampungan ini akan mengeluarkan uang itu dari topinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dalam beberapa hari, di acara pencicipan anggur, kita akan meluncurkan vintage baru. Arak baru sudah dikembangkan. Ya, pulang dan beritahu para sesepuhmu. Aku, Ning Siruo akan melindungi keluarga Ning dan Arak Ning, mereka bisa tenang. Jangan terlalu sombong, Ning Siruo. CKKKKK. Berapa banyak keluarga lu membayarmu? Kamu sangat benci melihat keluarga Ning sukses. Kamu omong kosong. Oh? Omong kosong? Itu bubuk sancang. Orang ini yang melepaskannya. Jangan khawatir, ini tidak beracun. Dia hanya akan kentut beberapa kali. Tuan Liu, kenapa kamu tidak terpengaruh? HMPH, trik kecil seperti ini tidak mempan padaku. Orang rendahan. Oh? Sekarang aku mengerti. Kamu tidak tertarik pada keuntungan-keuntungan itu? Kalau begitu kamu hanya iri pada kakak kelimamu, istriku. Apa yang kamu katakan? Orang kampungan. Aku sudah menyelidiki semuanya. Di keluargamu Ning istriku hanya lahir beberapa bulan sebelummu dan memenangkan kasih sayang seluruh keluarga soal penampilan. Bahkan para penjaga keamanan tahu dia adalah wanita tercantik di Jiangcheng. Kamu? Ya, itu cerita panjang. Tuan Liu, kenapa kamu belum membuat orang kampungan ini diam? Nak, baguslah. Kamu mungkin punya bakat bisnis, tapi ilmu bela diri bukan keahlianmu. Kakek, urusan bisnis keluarga Ning kami. Kamu jangan ikut campur. Terpaksa, aku sudah janji pada Tuan Lu. Kalau ini selesai, aku tak perlu angkat tangan lagi. Kalau tidak selesai, apa? Kamu cuma sial ketemu aku. Wah, aku sangat ketakutan. Jangan khawatir, aku hanya akan melumpuhkan ilmu bela dirimu. Dengan kondisi tubuhmu, kamu akan terbaring 3-5 tahun. Lalu kamu akan pulih seperti biasa. Kita lihat siapa yang melumpuhkan siapa. HMPH. Hei kakek, tahu malu sedikit. Jangan bicara sembarangan di perusahaan mereka. HMPH, taktik licik seperti itu. Kamu sampai hati menggunakannya. Jangan salahkan aku nanti, kamu akan mati. Kamu baik-baik saja? Ning Ze, yang terbaik.
Dia benar-benar peduli padaku. Tidak mungkin. Kamu monster. Pernah lihat monster seganteng ini? Dia? Ada apa? Dia sudah tua. Dia bukan lagi petarung kuno. Dia bahkan bukan petarung lagi. Dia cuma orang tua. Ya, Panggil satpam untuk menggotongnya keluar. Hati-hati, jangan sampai dia menuntut kita karena tulang tuanya. HMHHH. Kamu akan bayar untuk ini. Ningze. Ayo pergi. Ya, enyahlah dari sini. Kamu mau apa? Ini hadiahmu untuk hari ini. Jangan lancang lagi di masa depan. Sopika, Hei, kamu. kamu apa? Kamu beruntung aku tidak memukul wanita. Kalau kamu bawa orang untuk mengganggu istriku lagi, aku akan menjejali kamu dengan sampah. Ngerti? Sekarang minggir. Kamu. Jangan khawatir. Suamimu ada di sini. Singan. Aku di mana ya? Kediaman Ning. Kamu sudah menjagaku? Enggak juga. Aku cuma kebetulan lewat. Untuk lihat apakah kamu sudah bangun. Nona Ning, kamu bisa tersipu? Kamu. Kamu sudah baik sekarang, itu bagus. Kalau gitu, aku pergi dulu. Hei, tunggu. Aku masih ada yang mau tanya. Cepat katakan. Apakah keluarga lu hanya mengandalkan satu pendekar kuno ini? Ada apa? Dulu aku dengar dari nenekku. Kebangkitan keluarga lu. Selain urusan bisnis mereka yang terang-terangan, di balik layar. Ada juga satu. Pendekar kuno tingkat master. Membantu mereka menangani banyak urusan. Master. Tingkat master? Yang hari ini bukan. Dia bukan. Oh iya, anggur barumu. Ah, jangan khawatir. Resep anggur baru itu ditulis tangan. Hanya aku dan Sekretaris Wang yang punya salinannya. Sekretaris Wang? Jangan curiga pada Sekretaris Wang, dia ditugaskan padaku oleh orang tuaku. Hei, kamu. Ada apa? Kecewa? Kecewa? Tidak mungkin. Siapa yang berani mengganggu istriku? Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Lalu bagaimana kamu bisa terluka? Mungkin aku sudah terlalu banyak menggunakan energiku belakangan ini. Beberapa malam terakhir ini, kamu benar-benar pergi keluar untuk mencari uang? Iya, Benarkah? aku bahkan bertemu dengan seorang dokter tradisional bernama Zhang Zongjing. Meskipun bapak lu mengirimnya ke sini, sekarang dia praktis memohon untuk menjadi muridku. Zhang Zongjing, dokter terkenal dari ibu kota. Ya, pasti. Kamu? Dia ingin menjadi muridmu? Siapa itu? Nona, ada seorang dokter bernama Zhang Zongjing di pintu. Dia mencari majikannya, Bapak Chen. Hei guru, akhirnya ketemu juga. Guru apa? Lihat Pak Zhang, kamu sudah tidak muda lagi. Jangan coba-coba memanfaatkanku. Zhang. Guru, Anda adalah jenius di bidang kedokteran. Aku akan senang menjadi murid tidak resmi saja. Jangan khawatir, aku akan carikan posisi untukmu di sekolah kedokteran. Aku akan berikan posisiku sebagai dekan pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak, tunggu. Aku akan mengajukan agar kamu jadi dekan sekolah kedokteran. Pak Zhang, sudah kubilang sebelumnya. Sekarang aku berbisnis. Aku seorang pengusaha, ya? Murid Zhang Zongjing memberi salam kepada istri guru. Aktor yang kusewa. Sudahlah. Kamu mencariku larut malam begini hanya untuk ini. Guru melihat segalanya. Aku datang untuk sesuatu yang penting. Apa itu? Ada kasus yang rumit yang memerlukan operasi. Kalau begitu lakukan operasinya. Kamu adalah Profesor Zhang dari ibu kota. Tangani sendiri. Jangan ganggu aku di malam pengantinku. Guru, tolong jangan panggil aku profesor. Sejujurnya terdengar seperti hinaan. Baiklah, Pak Zhang. Ini tidak sederhana. Lebih baik kamu ikut denganku. Ini tentang persaingan antara pengobatan timur dan barat. Kami butuh bantuanmu untuk membersihkan nama kami. Aku juga akan ikut melihat. Berantakan sekali. Ya, jangan bilang, tumor otak Bapak Wu ditemukan 3 bulan lalu. Beliau sudah pergi ke spesialis di luar negeri, dan mereka mengonfirmasinya. Mereka bilang tumor itu terjepit di antara 2 saraf. Menekan tumornya, pembuluh darah otaknya sudah cacat bentuk. Kalau kita operasi, pembuluh darahnya bisa pecah. Ini tidak bisa diobati. Diagnosis kami persis sama dengan mereka. Ya, dan Zhang Zongjing ini.
adalah ahli terkemuka pengobatan tradisional Tiongkok di sini. Pasti dia tahu itu. Kenapa dia berdebat dengan kita Dokter Barat? Tumor yang terjepit di antara saraf. Bahkan Huatuo sendiri tidak bisa menyembuhkannya. Sudahlah, cukup mengeluh. Lagi pula, mereka sudah mengundang seorang master untuk keluar dari masa pensiun. Aku ingin lihat trik apa yang dimiliki pengobatan tradisional Tiongkok mereka. Ah, yang benar. Dia sudah tua. Gurunya pasti setidaknya berusia 8 atau 90 tahun. Bisakah dia memegang pisau bedah dengan stabil? Apa gunanya dia? Hei, mungkin kita harus tanya Bapak Wu. Lupakan saja. Pihak Bapak Wu sudah mengatur pemakaman, dan mereka bilang ini upaya terakhir. Pengobatan modern. Bergantung pada kita Dokter Barat. Apa gunanya pengobatan tradisional Tiongkok? Pengobatan tradisional Tiongkok tidak lebih dari alat pelengkap untuk pengobatan modern. Maaf membuat Anda menunggu. Jadi, di mana master Anda? Hei, Anak ini masih hijau, bagaimana bisa dia seorang master? wah, kamu pikir kamu sudah dewasa? Biar saya lihat. Hati-hati bicaramu, kami adalah otoritas pengobatan barat di negara ini. Profesor Zhang, siapa yang kamu bawa ke sini? Aku tidak akan mengizinkanmu bermain-main di sini. Sekarang aku nyatakan operasinya dibatalkan. Jangan terburu-buru semuanya. Ini dari Gunung Qingniu, murid Dewa Pengobatan generasi sebelumnya, dan juga Dewa Pengobatan yang sekarang. Gunung Qingniu apa? Gunung Qingyang apa? Siapa peduli, pengalaman medis kami masing-masing lebih banyak daripada usia anak ini, bahkan lebih besar. Pasien yang sudah kami tangani lebih banyak daripada orang yang pernah dia temui. Kamu benar-benar akan membiarkannya melakukan operasi? Zhang Zongjing, kamu boleh meremehkan pengobatan Tiongkokmu. Tapi tolong jangan menghina pengobatan barat kami, oke? Jadi ini benar-benar Zhang Zongjing. Bukankah sudah kubilang, kamu harus ikut? Aku tidak. Hanya memastikan dia penipu atau bukan. Hanya aku yang menipu orang lain. Tidak ada yang bisa menipuku. Jadi kamu yang menipu mereka? Masa sih? Jadi kamu yakin? 90% yakin. Semuanya, berhenti berdebat. Manajer Wu sudah memutuskan. Dia sudah ada di ruang operasi. Kalau begitu, ayo masuk. Jika ada yang tidak semestinya, kalian bisa menghentikannya kapan saja. Hentikan, kami ingin menghentikannya sekarang. Diam. Kenapa kalian para lelaki bertingkah seperti cewek? Kami datang ke sini tengah malam bukan untuk mendengarkan kalian bertengkar. Siapa kamu? Ini. Istriku, istri Guru Lao Zhang. Aku adalah suami yang tinggal serumah dengannya. Guru, Anda sudah menerima saya sebagai murid? Sudah cukup. Operasi hari ini sama sekali tidak mungkin. Dengarkan, Zhang Zongjing. Kamu membawa anak yang tidak bisa diandalkan ke sini untuk membuat masalah. Aku akan melaporkanmu ke sekolah kedokteran. Dan kamu, perempuan, kamulah yang bertingkah seperti perempuan. Istriku jelas seorang perempuan. Kamu juga. Kamu. Monyet yang memakai mahkota. Biar ku beritahu sesuatu. Jika sesuatu terjadi pada Ten Wu, aku akan telepon polisi dan membuatmu ditangkap. Profesor Zhang, Anda selalu stabil dan dapat diandalkan. Bagaimana bisa Anda membawa seorang menantu yang tinggal serumah ke sini? Jika sesuatu salah, reputasi seumur hidup Anda akan hancur. Bahkan jika dia punya beberapa keahlian medis. Anda tahu kondisi Ten Wu lebih baik dari siapapun. Anak ini. Baiklah, cukup bicara. Kalian berdua akan membantuku. Kami membantu penipu kecil sepertimu, mimpi kali. Sempurna. Kalau begitu, kalian tunggu di luar. Ayo pergi, Xiao Zhang. Ya, Guru. Hei, bagaimana dengan aku? Hei, aku bagaimana? Kalau gitu, kamu tunggu di sini. Atau pulang saja dulu. Kami masuk dulu. Kamu tidak boleh masuk ke ruang operasi hari ini, panggil polisi. Sekarang. Dengar ya, lebih baik aku mati di sini hari ini daripada membiarkan kamu masuk. Baiklah. Kalau gitu, silahkan mati. Apa katamu? Guru, jangan khawatir. Aku hanya menekan titik tekanan mereka. Mereka diam sekarang. Kita bisa masuk sekarang. Oh iya, sayang, jaga dua orang ini. Untukku. Tidak mungkin. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Baiklah, kalau gitu, kita tinggalkan saja mereka di sini. Ayo masuk, dan lakukan operasinya. Penipu sialan itu.
Tuan Wu sebenarnya bisa hidup 1 atau 2 tahun lagi. Dan sekarang, semuanya berakhir. Sudah, berhenti berdebat. Panggil polisi. Jangan khawatir, Tuan Wu, kami tidak akan membiarkan kematianmu terlupakan begitu saja. Kami akan menangkap si pembunuh itu. Siapa yang meninggal? Wah, kamu tidak kabur. Tangkap mereka, mereka para pembunuhnya. Kami sudah menelepon polisi. Ya, jangan pikir kalian bisa melawan kami. Ini. Mungkin kita bisa bicara dengan polisi, dan bernegosiasi. Anggap saja ini kecelakaan medis. Ya. Aku peringatkan kalian, jangan lakukan hal nekat. Kecelakaan medis, paling cuma dipenjara beberapa tahun. Kalau kalian melukai kami, itu lain cerita. Kalian gila? Ya, buka kain penutupnya. Pernah lihat orang mati yang masih bernapas? Ini kan orang hidup. Dia jujur. Iya, bagaimana Pak Wu masih hidup? Kenapa kamu menutupi orang hidup dengan kain? Itu untuk orang mati. Tentu saja, lukanya belum sembuh. Kami cuma tinggalkan dia di sini. Terus kenapa kamu lari? Bung, kami sudah nahan semalaman. Kami harus pipis. Gimana dengan operasinya? Operasinya berhasil. Gak mungkin. Gak mungkin kamu bisa melakukannya. Benar-benar gak mungkin. Kondisi Pak Wu. Gak mungkin dia bisa selamat. Kalian gak waras ya. Kalian yang bilang dia mati. Sekarang dia hidup, kalian bilang dia mati lagi. Kamu mau dia hidup, atau mau dia mati? Kamu. Maaf atas kesalahpahamannya. Oke, sisanya kami serahkan ke kamu. Aku capek. Iya, tentu saja. Tentu saja. Oh iya. Hei, kalian lihat istriku? Bukannya tadi dia di luar jagain kamu? Oh, iya. Kalian lihat istriku? Tadi kan, dia ada di luar, mengawasi kalian? Tepat sebelum kalian semua keluar, aku terbangun. Aku dengar dia menjawab telepon darurat dan pergi keluar. Kami tidak melihatmu bangun saat kami keluar tadi. Waduh. Aku takut kau pukul aku lagi. Jadi aku cuma pura-pura pingsan. Dan kau menyebut dirimu ahli kedokteran barat terkemuka dengan mental seperti itu? Kamu. Metode apa sebenarnya yang kau gunakan? Tidak mungkin Pak Wu bisa hidup kembali. Guruku adalah satu-satunya penerus dari akupunktur kuno. Akupunktur kuno? Itu kan teknik rahasia dari penerus legendaris Master Akupunktur. Kamu tahu itu Master Akupunktur? Lalu kenapa kau hentikan dia? Ya, dia terlihat sangat muda. Tidak terlihat seperti itu. Benar. Dia baru 20 tahun. Terlihat seperti baru lulus kuliah. Ya. Coba tanya siapapun di luar, siapa yang percaya? Sudahlah omong kosong ini. Kalian semua sudah dewasa, tapi menilai dari penampilan. Aku harus cari istriku. Halo? Resep anggur baru kita. Dicuri. Apa? Pak, Bu, ini. Oke, ada apa? Ini. Ada orang yang memberikan ini kepada saya di pintu masuk rumah sakit. Katanya perusahaan lu akan menggunakan formula ini untuk mengembangkan produk minuman baru. Formula ini sama dengan formula minuman baru kita. Formula yang sama persis. Formula ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk mengubah keadaan. Satu-satunya kesempatanmu, kan? Bagaimana dengan Sekretaris Wang? Formula itu ada pada kamu dan dia, kan? Dia sudah dibawa oleh polisi. Perusahaan akan menuntutnya karena membocorkan rahasia dagang. Tapi, Kamu pikir bukan dia? dia tumbuh bersama saya. Saya tahu dia. Dia sangat menghargai bisnis minuman Ning. Dia menganggapnya sangat penting. Hati orang tersembunyi, Bu. Mungkin ada keuntungan yang lebih besar. Yang menariknya, Tidak mungkin, pasti bukan dia. orang muda sekarang tak bisa dipastikan. Pasti bukan. Saya percaya kamu. Bukan dia. Kalau begitu, pasti kamu. Tuan, jangan asal bicara seperti itu. Semua orang tahu. Bahwa kebun anggur keluarga Ning adalah karya seumur hidup orang tua istri Tuan. Bagaimana mungkin istri Tuan bisa memberikan resep rahasia kepada grup lu sendiri? Ya, bagaimana mungkin aku? Bagaimana mungkin aku begitu bodoh? Aku benar-benar tertipu oleh aktingmu. Apa? Aku selalu curiga tentang mengapa kamu mendekatiku. Dan sekarang, aku akhirnya mengerti. Tuan, Kamu. Aku tidak pernah menduga.
kamu berani melakukan hal seperti ini? Tuan, bukan aku. Bagaimana mungkin aku? Bagaimana? Maaf, Bos Ning. Ini semua salahku. Baiklah, ini bukan salahmu. Kami sudah mengetahuinya. Ini semua perbuatan Zhang Zongjing itu. Tapi, Baiklah, bangun dulu. Kalau ada yang harus disalahkan, itu dia. Kalau dia tidak membawa itu, Profesor Zhang kembali. Ini tidak akan terjadi. Hei, bagaimana aku bisa tahu? Seorang dekan sekolah kedokteran, ditanam oleh keluarga Lu di sampingku, pencuri ahli bela diri. Dan bagaimana mungkin dia, tepat di depanku, mencuri formula rahasia darimu? Aku bahkan tidak menyadarinya. Kenapa kau menyalahkanku? Memang, dia menggunakan pengalihan. Kalau kau lebih hati-hati dan tidak pergi dengan kami, itu tidak akan dicuri. Dia tepat di bawah hidungmu, mencurinya dariku. Dan kau masih menyalahkanku. Bos Ning, Pak, berhenti bertengkar, kalian berdua, apakah kau menangkap Profesor Zhang itu? Dia melarikan diri. Orang tua itu biasanya pincang berkeliling, tapi lari cukup cepat. Itu tetap karena kau tidak berguna. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Mari kita umumkan formula rahasia itu. Apa? Pak, jangan lakukan ini. Memangnya kenapa? Lagi pula, formula kita pasti akan diambil dan diproduksi oleh keluarga Lu dan dibawa ke acara pencicipan anggur. Formula ini sudah tidak berguna bagi kita sekarang. Sudah tidak ada gunanya lagi buat kita. Mending kita umumkan saja ke publik, supaya mereka juga tidak bisa mengambil untung darinya. Kita juga bisa memproduksi anggur pakai formula itu. Nanti keluarga Lu pasti akan menggugat kita duluan, pura-pura jadi korban, dan menyeret kita ke pengadilan. Mereka tidak peduli dengan penundaan itu, tapi kita tidak sanggup kalau prosesnya berlarut-larut. Kamu lupa dengan Ning Ze dan Ning Yuan, dua pengkhianat itu? Jadi mengumumkan formula ke publik sebenarnya adalah solusi terbaik. Rugi sendiri, untung musuh. Lalu bagaimana dengan acara pencicipan anggur? Kita butuh anggur baru untuk ikut serta. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Rencana apa? Untuk sementara, aku rahasiakan dulu. Jadi kapan kita merilis formula anggur baru kita? Kapan kita mengumumkannya? Tepat sebelum acara pencicipan anggur dimulai. Mereka pasti akan membawa anggur baru kita ke acara pencicipan. Kalau kita umumkan saat itu juga, harga saham anggur baru mereka juga akan terjun bebas. Kadang aku benar-benar penasaran. Penasaran apa? Sebenarnya, siapa di antara kita yang berasal dari gunung? Aku yang dari gunung, atau kamu? Kok kamu tahu banyak sekali? Gampang, panggil aku suami, dan kita berdua sama-sama dari gunung. Pergi sana. Nona Ning. Sepertinya keputusan Nona 3 bulan lalu untuk menikah dengannya adalah yang tepat. SSD. Hei, lagi ngapain? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Sekarang aku sudah tahu segalanya. Tahu apa? Keluar, keluar. Masa kamu tega menipuku untuk jadi menantu yang tinggal serumah? Aku tahu semua. Kapan aku menipumu? Kamu masih berani bilang siapa yang nipu siapa? Dari dulu kamu memang sudah mengincarku kan? Ning Siruo? Ning Siruo? Siapa yang mengincarmu? Tidak tahu malu. 3 bulan yang lalu, di sudut rumah sakit. Itu kamu, kan? Di. Itu tidak masuk hitungan. Waktu itu aku tidak mengincarmu. Oh, jadi kamu mengaku. Waktu itu kamu memang memperhatikanku. Aku juga tidak bilang begitu. 3 bulan yang lalu, waktu aku menyelamatkan orang itu, kamu ada di sana. Aku cuma fokus menyelamatkannya. Jadi, tidak memperhatikanmu. Aku tidak tahu apa-apa soal itu. Guruku kenal nenekmu. Jadi kamu mau memanfaatkan sang dokter ajaib untuk menyelesaikan masalah perusahaanmu. Surat wasiat dan semua hal itu, semuanya bohong, kan? SSD. Tidak ada warisan. Kamu yang mengatur semua ini. Kamu ingin menggunakan wasiat nenekmu sebagai alasan untuk menyingkirkan pelamar seperti Mu Chen dan membuat orang-orang di perusahaan patuh. Sungguh licik, Ning Siruo. Aku. Apa? Sekarang kamu menyesal? Kalau menyesal, kamu bisa pergi, kembalilah ke Gunung Qingniumu. Siapa yang mengatur kamu? Baiklah, baik. Kamu yang mengatarku. Kamu harus ganti rugi padaku. Ganti rugi? Bagaimana? Aku tidak punya uang. Kalau begitu, ganti saja dengan menikah denganku. Bukankah kita sudah? Sudah menikah? Bukannya ada yang bilang kita akan bercerai dalam 3 bulan? Apa? Kamu jadi jatuh cinta padaku sekarang? Jadi kamu tidak akan pergi? Siapa yang jatuh cinta padamu? Aku tadi. Bukankah itu hanya sandiwara? Lagi pula, kamu tahu aku tidak punya uang.
Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, panggil aku suami dulu. Anggap saja itu bunganya. Tua apanya? Aduh, mau bunuh suamimu sendiri? Hei, sudah. Bahkan kalau kamu tidak berkomplot melawanku, aku tetap akan menghadapi keluargamu. Kenapa? Karena dulu, mereka memaksa orang tuaku sampai mati. Orang tuamu? Ya, grup Lu awalnya ingin mengakuisisi perusahaan orang tuaku, tapi tidak ada kemajuan. Lalu, seorang Grandmaster bela diri kuno muncul, memaksa orang tuaku sampai mati. Baru kemudian perusahaan itu diakuisisi. Jadi kamu curiga? Aku tidak curiga. Aku yakin bahwa Grandmaster bela diri kuno itu berada di pihak keluarga Lu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Jangan khawatir, aku akan menemukannya lalu menghabisi dia. Lalu, apa kamu butuh bantuanku? Kamu tahu tentang acara amal besok lusa? Yang diadakan oleh keluarga Lu. Banyak elit di kota Jiangcheng akan menghadiri acara amal itu. Aku pikir ini cara yang bagus untuk masuk ke lingkaran keluarga Lu. Kudengar banyak kilang anggur akan hadir. Awalnya, kami ingin mempromosikan anggur baru kami. Tapi resepnya, Aku tahu resepnya dicuri, tapi lanjutkan. aku ingin bertemu dengan Tuan Lu yang terus menuangkan minuman untukmu. Dan juga, Kamu ingin melihat apakah ada jejak para pendekar kuno itu? Ya. Bagus. Kita bahkan belum menikah, dan kamu sudah memanfaatkanku. Pergi. itu bukan benar-benar memanfaatkan, kan? Anda ingin bertemu saya, Ibu Ning? Tentang pesta makan malam besok, tolong atur untuk saya. Yang dengan keluarga Lu? Saya kira Anda tidak mau pergi? Dia bilang dia ingin bertemu orang yang membius saya. Itu menantu Anda. Siapa lagi yang bisa? Bagus bahwa menantu Anda akan hadir. Saya hanya tidak tahu apakah dia akan melakukan sesuatu yang aneh. Apa yang mungkin dia lakukan? Dia selalu bermalas-malasan dan tidak serius dalam hal apapun. Ibu Ning, sebenarnya, menantu Anda cukup mengesankan. Jangan menilainya dari penampilannya. Sejak dia tiba, saya merasa situasi perusahaan telah membaik banyak. Apakah Anda sudah berpihak padanya? Anda sangat mempercayainya. Kenapa tidak Anda jadi sekretarisnya saja? Tidak. Saya jauh lebih baik tinggal dengan Anda, Ibu Ning. Oh, ngomong-ngomong, Ibu Ning, meskipun kita menggunakan uang yang dibawa kembali menantu Anda untuk menutupi defisit, jika kita menghadiri gala amal tanpa anggur baru, bukankah kita akan menjadi sasaran? Dia bilang dia akan menanganinya. Anda baru saja bilang saya terlalu mempercayainya, tapi bukankah Anda juga? Anda cari masalah, anak kecil. Wah, lihat siapa yang datang, Bos Ning kita sendiri. Ning Yuan, kamu ngapain di sini? Apa? Bos Ning, kan kamu yang pegang kendali di Ning's Winery. Pegang kendali. Aku nggak boleh datang? Baiklah, kamu sudah di sini. Jangan menghalangi jalan. Jangan halangi jalan. Ning Yuan, kamu mau apa? Ning Siruo, jangan kira karena kamu menikah dengan orang tak berguna, lalu kamu bisa berbuat semaumu. Hari ini aku mau memberimu pelajaran. Jangan berani-beraninya. Oh, adikku sayang. Memang wajahmu seperti rubah. Aku penasaran, kalau tanpa wajah cantikmu ini, apakah kamu masih akan tidak bisa melupakanmu? Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada apa-apa antara aku dan Mu Chen. Ning Siruo, yang paling kubenci adalah sikapmu ini. Apa yang tidak kamu inginkan, sudah ku kejar mati-matian tapi tetap tidak dapat. Kamu tahu betul kamu tidak bisa melupakanmu. Tapi kamu tetap akan pergi ke gala besok. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu dia juga ikut. Sudah terlambat. Aku tadinya mau membiarkannya. Karena kita sama-sama keluarga Ning, cukup sampai kamu dikeluarkan dari perusahaan. Tapi kalau kamu sudah kejam, jangan salahkan aku kalau aku main kotor. Bawa dia pergi. Chen, kamu lagi? Ning Yuan, kamu sedang apa? Aku cuma... Siruo, kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Ini semua salahku karena terlambat. Mu Chen. Diam, aku tidak ingin melihatmu. Keluar dari sini, sekarang. Tunggu saja, Ning Siruo. Ning Yuan. Kenapa kamu ada di mana-mana? Ya, jadi kamu ingat juga padaku. Pak Mu, Anda sudah tahu, saya akan menikah. Siruo, aku tidak akan membiarkanmu menikahi orang seperti dia. Dulu, orang tuaku menipuku untuk pergi ke luar negeri. Kamu harus percaya padaku. Aku kembali kali ini, hanya untuk membalas budimu.
Tidak perlu ganti rugi. Kamu pikir kamu siapa? Aku suami Ning Siruo. Belum resmi. Tetap suami. Sudah cukup, Siruo. Sekarang aku sudah kembali. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi orang seperti dia. Oh, orang seperti apa aku ini? Kamu pikir orang miskin sepertimu layak untuk Siruo? Sepertinya tuan mudamu tidak kapok dari kejadian terakhir. Jangan terlalu sombong. Cukup, Pakmu. Aku ingin kamu mengerti. Tidak ada lagi hubungan antara kita. Ayo pergi. Ayo, sudah berapa lama kamu berdiri di sana? Aku cuma lewat. Oh, jadi kamu mengikutiku? Kamu terlalu tinggi hati. Buat apa aku mengikutimu? Aku benar-benar cuma lewat. Alasan yang masuk akal pun tidak bisa dibuat. Bagaimana kalau Ning Yuan dan orang-orangnya berbuat sesuatu? Apa yang berani mereka lakukan padamu? Aku sudah mengawasi cukup lama. Oh, cukup lama ya? Apakah pria itu mantan pacarmu? Saat Ning Family Winery berada di titik terendah, dia pergi ke luar negeri. Kalau dia tidak pergi ke luar negeri, apakah kamu akan menikah dengannya? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu tidak ada lagi hubungan antara kami. Oh. Ada yang sedikit cemburu, ya? Aku, tabib ilahi yang hebat ini? Buat apa aku cemburu? Aku cuma punya urusan yang harus diselesaikan. Aku tidak mau ada yang menghalangiku. Oh, kalau begitu. Tabib ilahi, kenapa wajahmu memerah semua? Wajahku tidak merah. Aku cuma kepanasan. Aku akan buatkan obat untuk diriku sendiri. Dan aku akan baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, sayang. Aku akan buat obat itu sekarang. Ibu Ning. Ibu Ning. Kami dengar di resepsi hari ini, Anggur Ning akan memiliki anggur baru yang akan diluncurkan. Benarkah itu? Tuan muda Mu Chen dari grupmu mengklaim akan mengejar Anda. Benarkah itu? Kami dengar grup Lu akan mengakuisisi Anggur Ning. Apakah informasi itu akurat? Ada rumor yang beredar bahwa kepala grup Lu memiliki hubungan khusus dengan Anda. Apakah ada kebenarannya? Anggur Ning milik saya tidak akan diakuisisi oleh perusahaan manapun, dan saya tidak punya hubungan dengan siapapun. Saya akan segera menikah. Saya berharap mendapat restu dari semua orang. Hei. Iya, sayang. Iya. Jadi Anda adalah menantu dari Anggur Ning. Kami dengar itu adalah Ibu Ning yang mengatur pernikahan ini. Kami dengar latar belakang Anda biasa saja. Bagaimana Anda bisa menarik perhatian Anggur Ning? Saya pikir mungkin karena wajah tampan saya. Ibu Ning, lama tidak bertemu. Saya Lu Yiming dari grup Lu. Ibu Ning, semoga ibu baik-baik saja. Saya Lu Yiming dari grup Lu. Bapak Chen, nama Bapak sudah lama terdengar. Saya tidak berani menjabat tangan Bapak. Itu semua salah paham. Bapak yang mencampuri minuman istri saya. Bapak Lu. Itu salah paham. Waktu itu Ibu Ning minum terlalu banyak, jadi saya suruh orang antar beliau pulang. Saya masih berharap Ibu Ning dan Bapak Chen tidak menyimpan dendam. Tidak ada dendam. Saya hanya berharap mulai sekarang, perusahaan Bapak tidak diam-diam berkomplot melawan kami di Ning Swine. Hanya itu yang saya minta. Ayo pulang, sayang. Kenapa tiba-tiba panggil aku begitu tadi? Kenapa? Bukannya kamu juga setiap hari manggil aku istri? Kamu tidak senang dipanggil sayang? Senang tapi... Tunggu. Ibu Ning, ini anggur baru untuk testing kali ini. Bisakah Ibu mencobanya? Pak Ning, ini anggur baru untuk resepsi malam ini. Saya berharap Bapak bisa memberikan pendapat. Pak Ning, kenapa Bapak berpikir bahwa saya akan meracuni anggurnya? Ini bukan pertama kalinya Bapak melakukan hal seperti ini. Semakin sering berlatih, semakin mahir, kan? Hahaha. Pak Chen, Bapak ini lucu sekali. Saya tidak berani mencoba apapun di hadapan dokter yang legendaris ini. Pak Ning, Bapak adalah CEO Ning Winery. Bukankah Bapak terlalu berhati-hati? Kewaspadaan tergantung pada siapa yang Bapak hadapi. Dengan orang baik, saya tenang. Tapi, dengan Bapak,
Haha, salah saya. Saya lupa kalau Pak Ning adalah seorang wanita. Ning Swineri, kemungkinan besar, harus bergantung pada para pria mulai sekarang. Saya hanya tidak minum arak dari gelas kristal. Kualitas arak paling baik dinilai dari gelasnya. Kristal hanya cocok untuk membiarkan anggur merah bernapas. Hahaha, sungguh layak disebut CEO Ning Swineri. Saya minta maaf atas kelalaian itu, ganti gelasnya. Pak Ning, silakan. Anggur ini. Anggur ini. Bagaimana pendapat Anda, Bapak Ning? Bagaimana rasanya anggur ini? Kalian pencuri. Kalian mencuri resep rahasia kami untuk membuat anggur ini dan berani menawarkannya padaku. Hahaha. Nona Ning, apa yang Anda bicarakan? Saya dengan ramah menawarkan cicipannya, dan Anda menyebut saya pencuri? Ini resep keluarga Ning kami. Anggur ini dibuat darinya. Bagaimana mungkin Anda bukan pencuri? Saya tidak pernah bilang ini anggur keluarga lu kami. Benar, Nona Ning? Yuan, untuk apa kamu bawa si pecundang ini ke sini? Kenapa kalian ada di mana-mana? Kenapa kakak takut padanya? Apakah dia akan memakanmu? Jadi, Ning Siruo, anggur ini lebih enak dari anggur Ning, kan? Ning Yuan, ada apa dengan anggur ini? Kamu tahu persis apa yang kamu lakukan. Skema apa yang kamu jalankan dengan Silu ini? Nona Ning, sekarang Anda hanya menyalahkan saya. Baiklah, ini urusan keluarga Anda. Saya tidak akan ikut campur. Urusan keluarga? Ini urusan keluarga. Ning Siruo, lihat baik-baik. Ini anggur baru dari Ning Yuan Winery. Ning Yuan Winery? Ya, ini perusahaan baru yang aku dan Second Brother dirikan. Kalian tidak tahu? Ning Yuan, kamu menggunakan resep kami untuk memulai perusahaan baru. Kak, kamu bisa menikahi pria yang salah, tapi kamu tidak bisa mengatakan hal yang salah. Resep ini dikembangkan oleh aku dan Second Brother sendiri. Hanya karena kami perusahaan kecil bukan berarti kamu bisa mengganggu kami. Tepat. Jangan sekali-kali berpikir untuk mengganggu kami. Kalian berdua yang mengembangkannya? Dengan apa? Otak babi kamu dan tangan cacatnya? Aku tidak mau berdebat. Jika kamu tidak bisa memproduksi anggur baru, lihat bagaimana kamu menjelaskan diri. Tepat? Ning Yuan, kamu pengkhianat. Kak, jangan bicara begitu keras. Selama ini, kamu yang bertanggung jawab atas Ning Family Winery. Apa yang kami dapatkan? Selain itu, perusahaan baru yang aku dan Second Brother dirikan masih bagian dari bisnis keluarga Ning. Bagaimana itu disebut pengkhianat? Kamu? Hei, kakak sayang, jangan marah. Marah tidak akan membantu. Jangan putus asa, kakak. Dalam kasus terburuk, kamu selalu bisa bekerja untuk Tuan Lu, dan satu hal lagi, aku peringatkan kamu, jauhkan diri dari kakak Muchenku. Siruo, Muchen. Siruo, apakah mereka mengganggumu lagi? Bukan urusanmu. Kenapa kau berputar-putar seperti lalat? Siruo, bukankah sudah kukatakan padamu, aku akan membantumu. Jangan bilang, kau akan mengandalkan si pecundang ini? Hei, aku tidak suka dengan nada itu. Muchen, Ning Siruo sudah menikah dengan pria ini. Dia baru saja memanggilnya sayang tadi. Ning Yuan, tutup mulutmu. Siruo tidak akan melakukan itu. Apa maksudmu? Tidak akan. Sayang, orang ini sangat berisik. Kau dengar itu? Tidak, itu tidak benar. Siruo, aku berencana menggunakan dana keluargamu untuk menyelamatkan keluargamu. Yang harus kau lakukan hanyalah menikah denganku. Muchen, kau. Jangan marah, Ning Yuan. Aku sudah lama melihat siapa pria ini sebenarnya. Aku tidak sepertimu. Kau begitu tergila-gila sampai tidak bisa berpikir jernih. Apa yang kau katakan? Siruo, kau. Haruskah kujelaskan dengan jelas padamu apa yang terjadi saat itu? Waktu itu apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya sudah kuceritakan? Orang tuaku menipuku, jadi. Jangan banyak alasan. Kan kamu yang dengan sukarela pergi ke luar negeri bersama Nona Lin. Aku. Tidak ada tipu daya dari orang tuamu. Kamu hanya berpikir keluarga Ning sudah hampir bangkrut dan tidak cukup baik untukmu, tuan muda dari keluargamu. Jadi kamu berbalik arah dan mendekati Nona Lin, kan? Pasti orang tuaku bilang sesuatu padamu, ya? Mereka bohong, perasaanku padamu tulus, Siruo. Tulus? Ah, sudahlah. Mungkin kamu tidak tahu kalau aku dan Nona Lin dulu sekelas SD. Apa? Dia ceritakan semuanya padaku. Bagaimana kamu mendekatinya dulu, bagaimana kamu bersenang-senang setelah keluar negeri. Saat dia meninggalkanmu, kamu kembali mencariku. Aku beritahu sekali lagi, aku sudah punya suami. Lebih baik kamu jauhi aku. Dan kamu, Ning Yuan.
Hentikan akal-akalanmu. Jangan sekali-kali berpikir untuk mengganggu istriku. Siruo, kamu sendiri tahu, kebun anggur keluarga Ning adalah jerih payah seumur hidup orang tuamu. Tanpa aku, kamu tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Dengan orang sepertimu di sini, kebun anggur keluarga Ning malah akan semakin hancur. Jadi kamu berencana mengandalkan si pecundang ini? Lihat dia miskin sekali. Dia terlihat sama sekali tidak berguna. Kebun anggur keluarga Ningmu sudah tamat. Siapa bilang aku miskin? Wah. Kamu cuma orang udik. Dan kamu pikir kamu bisa menyelamatkan bisnis anggur keluarga Ning? Bisakah kamu bahkan mengeluarkan $300 atau 500? Lihatlah dirimu. Kalau saja kamu tidak menempel pada keluarga Ning, kamu bahkan tidak akan berdiri di sini hari ini. Hei, apa yang harus kita lakukan? Apa maksudmu? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghancurkan Ning Siruo. Sudah lupa tanganmu? Dan bagaimana dulu dia menghina kamu di masa lalu? Pecundang. Apakah kamu tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan keluarga Ning? Bagaimana jika aku menyediakan uangnya? MPH, jika kamu benar-benar bisa mengeluarkan uang tunainya, aku akan berlutut dan memanggilmu papa. Oh, maka kamu harus memanggil Siruo mama. Dan bagaimana jika kamu tidak bisa menyediakan uangnya? Jika aku tidak bisa menyediakannya, aku tidak akan menikahi Ning Siruo. Aku akan membiarkan kamu memilikinya. Setuju. Kamu yang bilang. Hei, Tuan Chen, Presiden Lu menyebutkan bahwa Anda punya beberapa pemikiran tentang anggur kami. Benar, bisakah Anda membagikannya dengan kami? Tolong beritahu. Kami evaluasi Anda tentang anggur ini. Benar, Pak Chen. Kebun anggur Ningshimu belum memberikan evaluasi tentang anggur ini, kan? Anggur ini enak nggak? Betul. Sebagai menantu yang cuma namanya saja dari kebun anggur Ningxi, katakan pendapatmu tentang anggur ini. Kamu tidak akan, sebagai suami CEO, tidak tahu apa-apa tentang anggur kan? Hei, Liu Mei, kamu harus akui Presiden Lu itu hebat. Kalau Chen Xinan bilang anggurnya enak, dia sedang memuji kita. Kalau dia mengkritiknya, dia cuma mempermalukan pihaknya sendiri, dan di atas itu, kita bisa minta mereka anggur Ningxi yang baru. Cerdik. Menyebalkan banget. Pak Chen, bagaimana pendapatmu tentang anggur baru ini yang diluncurkan kebun anggur Ningxi? itu sebenarnya sulit untuk diungkapkan. Seperti yang diduga dari menantu yang tinggal di rumah cuma namanya saja dari kebun anggur Ningxi. Nggak tahu apa-apa soal anggur. Nggak guna. Oh, kalau gitu, tuan mudamu mau kasih pencerahan? Tentu saja. Ini. Kalau begitu, tuan mudamu coba cicip. Anggur ini dimulai dengan rasa asam yang ringan, sedikit rasa pahit di sisi lidah, dan aftertaste yang menyenangkan saat ditelan. Ini adalah vintage yang langka dan bagus. Seperti yang diharapkan dari kakakmu Chen. Kamu bisa jadi sommelier bersertifikat. Anda benar-benar mengesankan, tuanmu. Cuma itu, catatan mencicipi anggur tuan mudamu adalah hal yang bisa dikatakan siapa saja. Sommelier bersertifikat, yang benar aja. Kamu, Kakakmu, jangan hiraukan dia. Orang ini cuma iri padamu. Benar. Dia cuma sedang melampiaskan kekesalan. baiklah, cukup. Saya percaya Tuan Chen hanya ahli dalam farmakologi. Kalau soal mencicipi anggur, dia mungkin masih amatir, sama seperti saya. Tidak ada yang aneh dengan itu. Tuan Lu benar. Benar soal apa? Saya tidak seperti tuan Lu di sini, yang benar-benar awam. Oh, dasar orang tak berguna. Kamu tidak bisa bilang apa-apa. Apa yang kamu sombongkan, kasar sekali. Oh, tuan mudamu, mungkin saya tidak bisa bilang apa-apa. Tapi kamu tidak perlu sampai kentut. Kamu membuat tempat ini bau. Untuk tuan Lu. Lu! Kasar sekali. Kau brengsek. Lagi-lagi pakai trik kotor. Hei, kau bisa menikahi siapapun yang engkau mau. Tapi kau tidak bisa asal bicara seenaknya. Kau. Baiklah. Jangan khawatir tentang itu. Orang jahat, kentutnya bau. Wajar saja. Oh iya, tuan reporter. Kau baru saja bertanya padaku. Apakah anggur ini enak? Ku bilang sulit untuk mengatakan, karena, biar ku beri contoh, ini seperti kau terbiasa makan makanan yang dibuat oleh koki bintang 5, dan tiba-tiba, kau mencicipi acar. Oh, benarkah? Beraninya kau mengatakan produk anggur Ningyuan adalah acar. Kau meremehkan kami. Ya, kau orang tak berguna. Apa yang memberimu hak untuk menyebut anggur orang lain sebagai acar? Jika kau punya anggur sendiri, tunjukkan. Kalian berdua sangat munafik. Kalian berdua pasangan yang cocok. What?
Sek, Apa katamu? apa aku salah? Ketika istriku ada di sini tadi, kau menjilat sepatunya seperti anjing. Hampir menyembah Ning Family Winery, seperti nenek moyangmu. Sekarang istriku sudah pergi, kau bertanya padaku tentang anggurku? Kau brengsek. Jangan marah-marah. Lagi pula, siapa bilang acar itu buruk? Kupikir acar dari restoran Liu Ju di ibu kota cukup enak. Kau? Aku ingat ada banyak produsen acar dari Jiangcheng di sini hari ini. Kau meremehkan mereka? Bukan itu maksud kami. Aku cuma merasa, kamu sudah lihat sendiri kualitas anggur Ning Yuan Winery. Seperti apa? Lebih percaya diri. Jangan pakai aku rasa. Apa katamu? Kamu meremehkan anggur kami? Kalau begitu, kamu bawa anggur yang lebih bagus dari kami? Jangan-jangan itu stok lama Ning Winery lagi? Tentu saja bukan stok lama. Kalau gitu cepat tunjukkan pada semua orang. Tuan Chen, kalau memang punya anggur bagus, silakan dibawa keluar untuk memperluas wawasan kami. Walaupun saya, Lu, tidak terlalu berbakat, saya punya seorang teman di sini, yang merupakan penikmat anggur kelas 1. Tuan ini adalah penikmat kelas 1 dari ibu kota, Tuan Chen, karena kamu mengklaim anggur Ning Winery lebih unggul dari Ning Yuan Winery, silakan persembahkan. Oh, ada apa? Pengecut. Jangan-jangan cuma omong doang, kamu benar-benar mempermalukan Ning Winery. Bapak Chen, jadi ini anggur dari kebun anggur Ning, sungguh menyedihkan, kalau aku tidak tahu lebih baik, aku akan mengira itu diambil dari selokan. Si pecundang ini cuma omong doang. Bapak Chen, apakah ini anggur baru dari kebun anggur Ning? Ya, ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Cuma omong, kau pecundang. Berani-beraninya kau menyebut air selokanmu lebih baik daripada anggur ini? Bapak Chen, aku penasaran, kalau kau mau membiarkan kami mencicipi, itu satu-satunya cara untuk menilai anggur mana yang palsu. Tentu. Tapi, hanya seteguk, kecil, masing-masing. Oh, apa? Takut kami akan mabuk? Tentu saja tidak. Karena anggurku terlalu mahal. Kalian tidak mampu membelinya. Lucu sekali. Semua orang di sini berlimpah uang. Pecundang sepertimu, dengan air selokanmu kau pikir kami tidak mampu membelinya? Ya, seberapa mahal sih itu? 10.000? 100.000? Lucu sekali. Maaf, harus bilang. Anggur ini bernilai 10 juta. Omong kosong yang absurd. Kamu dengar itu? Kamu pengecut? Yang kamu lakukan cuma membual. Pernahkah kamu melihat seperti apa 10 juta itu? Mu benar. Orang seperti dia cuma orang kampungan, orang bodoh yang berani membuat masalah di sini, sungguh memalukan bagi wajah kilang anggur keluarga Ning kami, benar-benar tercela. Hei, tuan mudamu, Nona Ning, kalian tidak seharusnya berkata seperti itu. Tuan Chen adalah pria yang pintar, tapi sayangnya, dia tidak menggunakannya untuk hal baik. Semuanya, ini cuma seorang badut yang mencari perhatian, tidak layak mendapat simpati kalian. Si Ruo dan aku awalnya saling mencintai. Lalu tiba-tiba, orang kampungan ini muncul, mengoceh omong kosong. Dia tidak masuk akal. Teman-teman dari media, cepat tangkap wajahnya yang tak tahu malu dengan kamera, agar si Ruo bisa melihat seperti apa orangnya sebenarnya. Mu. Tuan mudamu, pendapatmu bagus. Aku juga pikir dia cuma mencari perhatian. Nah, karena kamu kayaknya udah tahu apa yang harus dilakukan, kenapa enggak pergi aja? Kamu dengar dia, penilai wine, level 1. Tuan mudamu ingin kamu pergi. Chen, apa sih yang kamu bicarakan? Aku sedang bicara tentang... Aku tahu. Tuan mudamu mengacu pada ini, yang disebut penilai wine level 1, sebagai seorang profesional. Dia tidak menciumnya, tidak memeriksa warnanya, bahkan tidak mencicipinya, dan langsung menolak nilai wine itu. Menyebutku absurd dan konyol. Itu bertentangan dengan integritas dasar dari seorang penilai wine profesional. Jadi kamu pikir dia hanya mencari perhatian dan ingin dia pergi. Kalau begitu, aku ingin mencoba wine 10 juta dolar milikmu ini, lihat seperti apa. Baik. Tapi ingat, hanya seteguk kecil. Apa sih yang kamu lakukan, orang gagal? Kamu nggak punya sopan santun, ya. Kamu menyemburkannya ke mulutku. Pakai anggur buat cuci tangan. Terus disembur-sembur kemana-mana. Betul, Tuan Chen,
Anggurmu ini harganya 10 juta. Terus kamu perlakukan seperti ini? Ini anggur apa sih? Anggur obat. Jangan-jangan anggur ini lumayan? Lumayan, iya. Untuk anggur obat bisa sampai level ini, Kakta sudah cukup hebat. Ini barang kelas atas. Cuma sayangnya ini anggur obat. Sama sekali nggak cocok untuk acara yang layak. Hahaha. Tuan Chen, sepertinya kamu berhasil mendapatkan pujian dari sommelier kelas atas seperti aku. Anggur ini memang nggak jelek. Iya, mungkin harganya cuma 500 atau 1000. Kak kedua, anggur kita harganya berapa? Kasih tahu si kampungan ini, biar dia belajar sedikit. 5.000 per botol. Apa sih nilai sebenarnya dari anggurku? Bunch of Philistines. Masa kalian bisa menilai? Apa maksudmu? Jelaskan dirimu. Siapa yang kasar? Kamu orang kampungan yang kotor. Kamu diizinkan berdiri di sini hanya karena Siruo. Kamu ini apa sih? Apa? Diam. Hei tuanmu, tenanglah. Tidak apa-apa kalau kamu tidak mengerti anggur. Aku hanya berkata penikmat anggur kelas 1 yang disebut-sebut ini hanyalah orang yang kasar. Dia tidak tahu apa-apa tentang anggur. Apa yang kamu katakan? Tuan Chen, penikmat anggurku diakui baik di dalam maupun luar negeri sebagai anak ajaib. Penikmat anggur kelas 1 yang bersertifikat resmi. Bukan penikmat biasa dari gunung, kamu tidak boleh meremehkannya. Itu hanya sekelompok orang kasar mengakui orang kasar lainnya. Tidak ada yang istimewa. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar tidak tahu. Tepat. Ini adalah seorang profesional. Dia tidak mengerti anggurmu. Kamu pikir minuman kampunganmu adalah nektar ilahi? Dia celaka. Bahkan jika itu nektar ilahi setelah penikmat kelas 1 menilainya rendah itu tidak akan pernah menemukan pembeli. Dia menggali kuburannya sendiri. Diam. Sekelompok katak dalam sumur. Apa katamu? Saya merasa terhormat atas pengakuan semua orang dan dinilai sebagai pengecap anggur kelas 1. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menyebutku katak dalam tempurung. Anggur jelekmu inilah yang cuma layak jadi suplemen kesehatan. Satu-satunya alasan kamu berdiri di sini adalah karena menghormati keluarga Ning. Sekarang pergi dari sini, sekarang juga. Ini lucu sekali. Menyebut pengecap kelas 1 sebagai katak dalam tempurung. Dia cuma orang dari gunung. Dia bawa anggur obat dan bilang harganya 10 juta. Cuma orang bodoh yang mau beli. Cicipilah pengecap anggur hebatku. Maksudmu apa? Mari kita sedikit berkompetisi. Bukankah kamu pengecap anggur kelas 1? Ada apa? Takut menghadapi orang dari gunung? Kamu tidak berpikir anak ini mengacaukan anggur lagi, kan? Dia tidak akan berani. Dia cuma tabib kecil. Di depan semua orang ini, kalau ada sesuatu terjadi pada pengecap itu, dia tidak akan bisa lolos. Dia akan dalam masalah serius. Ini dari Suhe Winery, Suhe Brew. Sungguh layak untuk pengecap kelas 1. Memang, ini adalah Suhe Brew dari Suhe Winery kami. Bosu memang murah hati. Apa yang Anda sumbangkan untuk jamuan ini adalah anggur tua 30 tahun? Pasti Anda. Ini tepatnya anggur tua 30 tahun kami, edisi deluxe. Jadi, anggur ini terbuat dari apa? Haha. Dasar badut, selalu mencari-cari kesalahan. Anggur Bosu itu premium. Proses pembuatannya memiliki puluhan langkah. Selama proses itu, rasa mentahnya sudah lama hilang. Siapa yang mungkin bisa merasakan bahannya? Tepat. Aku pikir si pecundang ini hanya mencoba mencari keributan. Jelai, jagung, gandum, beras merah, beras hitam, ubi jalar, dan starter sakarifikasi industri. Waktu fermentasinya lama, mengandalkan sepenuhnya pada usia untuk mengimbangi. Itu kekuatannya, dan juga kelemahan terbesarnya. Si kampungan bermain ahli. Bosu, ungkap dia. Dia penipu. Tuan Chen, Anda, bagaimana Anda tahu? Kalau kamu nggak bisa mengenali bahan-bahannya atau proses produksinya, itu namanya cicip anggur apa? Kamu pikir minum beberapa teguk lalu bilang, itu anggur enak bisa bikin kamu jadi ahli? Apa kualifikasimu? Beraninya kamu menyebut dirimu jenius? Kamu? Orang kayak aku guruku aja, nggak bakal bilang aku jenius. Dasar bodoh. Kamu? Cicip anggur itu ada tingkatannya. Kamu pikir bisa ngecilin nilai anggur. Tanpa cium atau cicip sekalipun. Nilai anggur, kamu nggak layak jadi pencicip anggur. Pulang aja, tidur sana. Itu. Kamu nggak punya skill beneran, cuma cari perhatian aja. Udah, pulang aja, mulai sekarang, jangan sampai kelihatan lagi.
Panggil ambulans. Kamu benar-benar kejam, Chen. Betul. Dia cuma nggak bisa menghargai keahliannya, dan kamu mengutuknya sampai pingsan. Diam, kalian semua. Kamu. Terus aku gimana? Istriku mau menikah sama aku, dan kamu masih nempel sama dia? Kamu benar-benar nggak tahu malu. Ning Siruo yang godain dia. Beraninya kamu bicara. Kamu pikir cowok ini suka sama kamu. Kamu ikutin dia kayak anjing kasmaran sepanjang hari, menggigit tangan yang kasih makan. Aku nggak ngejar kamu. Itu udah lebih dari yang pantas kamu dapat. Punya malu dong. Bahkan aku yang tebal muka aja malu lihat kamu. Chen Xinan, kamu. Kakak ipar. Kamu lihat tanganmu sendiri dulu. Kamu pikir hanya karena kamu kasih formula ke perusahaan baru, aku nggak bisa ngapa-ngapain? Dengerin ya. Ada satu bahan baku di formula rahasia itu yang nggak bisa kamu dapetin. Apa katamu? Tuan Lu, kamu sembunyi sepanjang malam, tapi nggak tahan lagi, ya? Bapak Lu, Anda pasti sudah mendengar beritanya. Kami akan, di grup Lu, peluncuran minuman keras baru, secara terbuka, merilis resep rahasia. Bapak Chen, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Apa hubungannya minuman keras baru ini dengan grup Lu kami? Berhenti berpura-pura, Bapak Lu. Anda mendapat berita dan langsung mengirim Ning Ze dan Ning Yuan, dua orang bodoh itu, untuk meluncurkan minuman keras baru di perusahaan baru, In Yuan. Anda takut begitu formula minuman keras baru terungkap, harga saham grup Lu akan terjun bebas. Sudah saya duga. Saya hanya tidak ingin usaha seumur hidup keluarga istri saya terbuang sia-sia di grup Lu. Saya kira Anda akan mengaturnya untuk diluncurkan di bawah salah satu perusahaan Shell Anda sendiri. Saya tidak pernah menyangka Anda masih akan membiarkan keluarga Ning meluncurkannya sendiri. Bapak Chen, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tidak apa jika Anda tidak mengerti. Formula minuman keras obat ini dikembangkan bersama oleh kepala keluarga Ning dan Sage Medis generasi sebelumnya, guru saya. Ini mengandung satu bahan obat yang tidak bisa Anda dapatkan. Jadi Anda tidak bisa memproduksi minuman keras baru keluarga Ning yang asli. Apa gunanya mencuri formula itu? Apa? Itu tidak mungkin. Saya bilang Anda bodoh, dan Anda benar-benar bodoh. Pergi dari sini. Biarkan saya tunjukkan kekuatan sebenarnya dari minuman keras baru keluarga Ning. Ambil keranjang sampah. Bapak Chen, terima kasih telah menyelamatkan saya. Dia yang membuatmu dalam masalah ini. Mengapa berterima kasih padanya? Apa yang kau tahu? Saya sudah memiliki dahak kental di tenggorokan saya selama lebih dari setahun ini. Saya pikir saya harus berhenti dari pekerjaan ini saja. Tapi hari ini, semuanya hilang. Sudah sembuh? Maksudmu apa? Anda menderita bronkitis. Itulah yang menyebabkan dahak itu. Itu karena minum minuman keras dalam waktu lama. Jika Anda rutin minum anggur obat saya, Anda akan sembuh total. Bapak Chen, Anda benar-benar dokter ajaib. Kapan anggur ini akan tersedia untuk dijual? Bajingan. Aku mempekerjakanmu untuk apa? Mempromosikan minuman orang lain? Malah nanya kapan produk mereka akan diluncurkan ke pasar? Bapak Lu, sudah tidak mau berpura-pura jadi orang baik lagi? Sudah selesai berlagak ramah? Chen, jangan senang dulu. Bisnis minuman keluarga Ningmu cepat atau lambat akan jadi milikku. Chen, kamu tamat. Berani melawan grup Lu? Oh, ya? Nanti juga kamu tahu siapa yang sebenarnya tamat. HMPH, sampah tak berguna. Memangnya apa gunanya punya skill? Kamu akan segera dihancurkan oleh grup Lu kapan saja. Bukti kejahatan grup Lu telah dibuka untuk publik. Saham grup Lu terjun bebas. Bapak Chen. Apa? Apa ini semua ulahmu? Shiruo, kamu ini sangat bodoh. Kamu tidak seharusnya memancing pendekar kuno keluarga Lu untukku.
Shiruo, tunggu aku. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Wah, Chen, akhirnya kau muncul. Lu Yiming, kau adalah pendekar kuno yang membunuh orang tuaku bertahun-tahun yang lalu. Hahaha. Benar, kaget? Kau menghabisi seluruh keluargaku, keluarga Chen. Kau pikir kau bisa melakukannya? Kau terengah-engah, lebih keras daripadaku. Tidak mungkin kau seorang pendekar kuno. Tidak percaya padaku? Keluarlah, jangan sembunyi lagi. Seharusnya aku tahu, pendekar kuno sejati dari keluarga Lu, hanya bisa kau. Menantu, tidak menyangka, kan? Chen, walaupun aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk menjatuhkan keluarga Luku, tapi selama sesepuh kami, ahli bela diri kuno, masih ada di sini, kami akan bangkit kembali. Itu hanya masalah waktu. Menantu, kau dan Presiden Ning jangan salahkan aku. Bagaimana mungkin kau, Sekretaris Wang, Aku, selalu aku. Orang tuamu dulu juga mati di tanganku. Sayangnya, kau berhasil kabur. Tapi dulu, kau seharusnya seusia denganku. Tidak menyangka, kan? Ahli bela diri kuno keluarga Lu kami, yang diwariskan turun-temurun, adalah warisan ilmu bela diri. Walaupun guru kami saat itu baru berusia 8 tahun, dia sudah menjadi pemimpin generasi baru dari ahli bela diri kuno keluarga Lu kami. Tapi kau, kenapa kau datang ke keluarga Ning kami, dan tumbuh bersamaku? Hanya untuk mencari perlindungan jauh dari keluargaku sendiri. Belum tentu kan? Apa? Jadi tabib agung bisa melihatnya. Tidak sulit, kekuatanmu diturunkan kepadamu oleh generasi terakhir pendekar kuno. Benar, kan? Benar? Sudah kuduga, metode penerusan ini, walaupun membuat setiap generasi pendekar kuno matang secara mental sejak kecil dan sangat kuat, kau tidak akan hidup melewati usia 40. Sudah kuduga, yang Dalipudu, itu hanya jalan sesat. Lalu apa? Pendahulumu menemukan bahwa dalam minuman keras dari bisnis minuman keras keluarga Ning yang baru muncul, ada bahan yang bisa memperlambat kematian dini Anda. Ya. Tapi pendahulumu sudah kehabisan waktu. Jadi dia menyalurkan kekuatannya kepadamu, mengirimmu langsung ke keluarga Ning untuk menemukan bahan baku obat itu. Selama bertahun-tahun ini, aku bekerja keras untuk mendapatkan kepercayaan keluarga Ning. Tapi siapa sangka resep rahasia mereka sama sekali tidak membantuku. Itu sebabnya kau pura-pura jadi korban, mengklaim resep rahasia dicuri untuk memaksaku dan Shiruo bertindak, dan mengungkap bahan baku obatnya. Karena kamu sudah mengetahuinya, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Serahkan sekarang, atau kalian semua akan mati. Kita lihat siapa yang mati duluan. Masih berani berlagak? Aku menghentikan lift di lantai atas sengaja, hanya untuk melihat bagaimana kamu menangani tangga. Terkejut? Sang sage medis yang agung sudah keracunan fatal. Apa? Kapan kamu diracuni? Napasmu mengkhianatimu. Terengah-engah seperti itu, kamu sudah tidak tertolong. Hahaha. Aku tidak pernah menyangka, Zhang Zongjing akan begitu andal, meracuni sage medis yang agung tanpa dia sadari. Kamu tidak akan lama hidup. Sinan, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Cukup. Berlakulah cerdas. Serahkan bahan-bahannya untuk obat itu, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawanya. Lihat dirimu sekarang. Dan kamu masih berpikir bisa melawanku? Bajingan. Kamu telah menghancurkan keluarga Lu. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Kenapa aku tidak akan baik-baik saja? Kamu. Betul. Aku tahu ada yang aneh darimu, Sekretaris Wang. Arahi. Apa? Tidakkah kamu ingin tahu bagaimana aku menjatuhkan grup Lu? Kamu? Aku menyuruh Lao Zhang selagi kamu sibuk menangani aku dan Shiruo, mencuri bukti yang memberatkan grup Lu. Dan aku menyuruh Ketua Shen dan Tuan Wu menjual banyak sahammu. Mereka? Benar. Orang-orang ini semuanya adalah orang yang awalnya kamu lawan aku. Tapi kamu tak pernah menyangka, sebagai tabib ilahi, aku lebih penting. Bagi mereka,
kan? Betul, Sekretaris Wang. Jangan salahkan aku. Menyelesaikan tugas ini adalah syarat bagiku untuk bergabung dengan Sekolah Tabib Ilahi. Tawaran bos Lu hanya menjadikanku dekan Fakultas Kedokteran. Kamu pikir aku peduli dengan itu? Aku ini orang yang berintegritas, tahu. Lao Zhang, bukankah itu karena kamu merasa belajar 13 jarum penghidup kembali lebih penting daripada menjadi dekan Fakultas Kedokteran? Guru, kasih aku muka di depan orang lain. Hahaha. Hahaha. Apa bedanya kalian berdua bekerja sama? Chen Xin An, kamu baru saja kena pukulanku. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku. Bahkan jika aku tidak kena pukulanmu, aku tetap tidak bisa mengalahkanmu. Kamu terlalu menganggapku hebat. Kamu meracuniku. Ya, pukulan yang baru kamu lakukan, aku gunakan jarum perak untuk menahannya. Tidak serius. Hanya kehilangan semua tenagaku. Kamu, bajingan. Begitulah caramu memperlakukan orang tuaku dulu, kan? Begitulah caramu memperlakukan orang tuaku dulu, kan? Dulu, kemampuanmu belum mahir, jadi sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada keluargaku, Chen. Guru, Anda curiga. Paha, benar. Pendekar kuno keluarga Lu kami adalah keturunan Raja Racun. Sekretaris Wang, sayangnya pendekar kuno keluarga Lu kamu, keturunan Raja Racun, akan berakhir denganmu. Kakak kelima, tolong maafkan kami. Ya, kakak kelima, tolong jangan usir kami dari keluarga Ning. Tuan, bagaimana pendapat Anda? Apa yang kamu bicarakan? Kami adalah penyembuh, bukan penjahat. Jika kamu tidak ingin meninggalkan keluarga Ning, tidak apa-apa. Tapi aku punya satu syarat. Pergi ke Myanmar Utara. Aku baru saja membuka pabrik minuman di sana. Itu akan sempurna untuk kalian berdua. Lupakan saja, Pak Zhang. Aku masih berpikir ide Anda lebih baik. Kami akan pergi. Kami akan pergi. Ibu, ayah. Apa yang terjadi? Kamu saja yang banyak bicara. Semua ini karena taruhanmu. Grup Lu runtuh, dan saham Ning Swineri melonjak. Ya, selamat Presiden Ning. Kamu dan suamimu punya anak yang baik. Kamu cari masalah. Seperti yang diharapkan, hanya Nyonya yang bisa mengendalikan Tuan.